Lebah pertama kali muncul di bumi 130 juta tahun lalu dan sudah hidup lebih lama dibanding dinosaurus. Yang membantu lebah bertahan begitu lama adalah struktur sosialnya yang sangat kompleks dan kerja tim. Tiap lebah punya peran dan tanggung jawab. Sebagiannya membangun dan memperbaiki rumah, beberapa lebah melindungi, sementara yang lain membersihkan sarang dan mencari makanan. Tapi gimana kalau kamu bisa menyelinap ke sarang lebah dan mengenal lebih dekat sistem dunia lebah? Kira-kira apa ya yang ada di sana? Entah kenapa mudah bagimu untuk melewati para penjaga. Tapi kalau kamu adalah lebah dari koloni lain, mereka takkan membiarkanmu masuk begitu saja. Lebah penjaga terlihat agak seram. Mereka berdiri menggunakan 4 kaki belakang di gerbang sarang, sementara kaki depannya terangkat di udara. Lebah ini mengecek semua serangga yang mau masuk dengan antena dan kaki depannya. Tiap sarang punya aroma tersendiri dan para penjaga bisa tahu mana anggota koloni mereka dengan mencium baunya. Hanya lebah yang tinggal di sarang mereka yang boleh masuk. Tiba-tiba kamu melihat ada yang aneh. Salah satu lebah penjaga mendeteksi penyusup. Lebah pendatang ini pasti salah rumah dan mencoba masuk ke sarang ini. Tapi dia membawa banyak nektar. Dan si penjaga membiarkannya masuk. Rupanya mereka tidak keberatan menerima hadiah makanan gratis meski dari tamu tadi undang. Kamu makin penasaran dan menetap di sana lebih lama. Sarang lebah hanya punya 1 gerbang. Kamu menyadari dinding di sekitarnya agak aneh. Begitu dilihat dari dekat, kamu sadar ada lapisan tipis suatu zat di sana. Ini propolis, resin tanaman solid yang diproduksi oleh lebah. Propolis membantu melawan infeksi dan menyembuhkan beragam masalah kesehatan. Saat berjalan lebih dalam, kamu melihat banyak sekali sarang madu. Sarang madu merupakan sel-sel heksagonal padat yang terbuat dari lilin lebah. Lebah memakainya untuk menyimpan makanan berupa serbuk sari dan madu. Lebah juga menaruh telur, larva, dan pupa di sana. Sarang madu menempel di dinding sarang. Semua membentang dari atas ke bawah dan bahkan melekat ke bagian samping. Tapi kamu melihat lorong sempit di sepanjang tepi sarang madu. Lebah menggunakannya untuk berjalan di dalam sarang. Kamu mungkin bisa masuk ke salah satu terowongan ini. Setelah berjalan-jalan singkat, kamu kini tahu bahwa lebah menyimpan madu di bagian atas sarang. Di bagian bawah, ada lubang yang berisi serbuk sari. Kemudian, ada lubang yang digunakan untuk menyimpan telur calon lebah pekerja. Dan di bagian paling bawah, ada telur drone. Tujuan utamamu tentulah melihat ratu lebah, tapi menemukannya tidak semudah bayanganmu. Pertama, kamu bertemu banyak lebah lain. Kebanyakan adalah pekerja. Sebagian besar populasi sarang terdiri dari lebah pekerja dan semuanya betina. Masing-masing pekerja punya tugas sendiri. Yang paling umum adalah mencari makan. Kamu melihat seekor lebah keluar dari sarang. Jadi, kamu mengikutinya. Tunda dulu mencari ratunya. Kamu ingin melihat cara lebah mengumpulkan makanan untuk koloninya. Lebah itu berdengung di depanmu. Setelah hinggap di beberapa bunga, dia tiba-tiba mulai bergoyang sambil melayang di satu tempat. Itu tarian lebah yang terkenal. Begitulah cara lebah berkomunikasi. Setelah pencari makan menemukan persediaan nektar yang sempurna, dia mulai melakukan tarian tertentu. Tarian itu terdiri dari serangkaian garis lurus dan angka 8. Selama menari, lebah juga menggoyangkan sayapnya. Durasi tarian ini menentukan jarak tempat nektar dari sarangnya. Setiap 75 milidetik berarti lebih jauh 100 meter. Sementara intensitas tariannya bergantung pada jumlah sumber nektar. Makin kuat, makin banyak nektar yang dia temukan. Nah, sudut tarian juga punya arti sendiri. Ini menunjukkan arah nektar dari matahari. Lebah yang kamu ikuti menemukan banyak nektar, sebab tariannya heboh sekali. Tiba-tiba, dia terbang kembali ke sarang. Kamu mengikutinya. Di sana, lebah itu melakukan tarian goyang di depan lebah pekerja lain. Beginilah cara dia memberitahu lebah lain untuk segera mulai bekerja. Kamu memutuskan untuk tinggal di sarang dan menonton apa yang akan terjadi. Tak lama mereka kembali. Mereka membawa pulang banyak nektar yang perlu diolah menjadi madu. Lebahmu melakukan tarian getar kali ini. Dia mengguncang kakinya sehingga tubuhnya gemetar. Tarian kecil ini membuat pekerja lain mulai memproses nektar. Kamu memutuskan untuk melanjutkan pencarianmu. Kamu kembali masuk ke sarang dan berjalan melewati lorong-lorong kecil. Kamu tiba di lubang tempat lebah pekerja memulai hidup mereka sebagai telur. Lebah butuh 21 hari untuk berkembang dari telur menjadi lebah pekerja dewasa.
Tugas pertama lebah pekerja baru ini adalah membersihkan lubang tempat dia tumbuh. Lubang ini kemudian menjadi tempat berkembang telur baru, dan si lebah merawat telur ini. Kemudian ia memberi larva ini makanan dan menjaganya tetap hangat. Dalam tahap selanjutnya, saat berumur sekitar 12-20 hari, lebah muda ini mulai melakukan tugas-tugas di dalam sarang. Dia menghasilkan lilin, menyimpan serbuk sari dan nektar, membangun sarang, menjaga pintu masuk, dan sebagainya. Saat memasuki usia 20 hari, dia menjadi pencari makan. Dia mencari dan mengirimkan serbuk sari, nektar, dan resin pohon untuk membuat propolis. Lebah ini juga membawa air untuk minum dan mendinginkan sarang. Saat lanjut berjalan, kamu melihat sesuatu yang mirip kamar rumah sakit. Di sana, lebah pekerja merawat mereka yang sedang sakit. Sang dokter dalam tanda kutip membawakan berbagai jenis madu, tergantung infeksi yang pasiennya alami. Jika tidak ada cara lain, mereka mengeluarkan si lebah yang sakit dari sarang. Fungsinya adalah mencegah seluruh koloni mereka ikut sakit. Kemudian, ada juga lebah pengendali suhu. Suhu di dalam sarang biasanya sekitar 35 derajat Celcius. Sangat penting untuk menjaganya, jangan sampai lebih panas atau lebih dingin. Kalau tidak, telur di sana takkan menetas. Kamu melihat sekelompok lebah dan langsung tahu merekalah lebah pengendali suhu. Rupanya, suhu di sarang sedang turun, dan sekarang mereka berusaha menghangatkannya. Mereka bergetar dengan gerakan tertentu yang meningkatkan suhu tubuh mereka. Dan kamu bisa merasakan udara di sekitarmu menjadi sedikit lebih hangat. Kalau mau mendinginkan sarang, mereka akan mengumpulkan tetesan air. Kemudian mereka membawa air ini di punggung. Setelah sampai di sarang, lebah pengendali suhu akan berdengung dengan sangat cepat, membuat air ini menguap dan menurunkan suhu. Kamu bergerak lebih jauh dan segera menemukan lebah yang belum kamu lihat sejauh ini. Dia punya mata besar, tubuh raksasa, dan tidak punya sengat. Ini adalah lebah drone, satu-satunya jenis lebah jantan di sarang. Drone juga tidak punya alat pencari makan. Satu-satunya peran mereka adalah untuk kawin dengan ratu dan merawatnya. Kehidupan drone tidak begitu lama. Pertama, jika berhasil kawin dengan sang ratu, dia takkan selamat dari prosesnya. Dan jika terjadi kelangkaan makanan atau musim dingin tiba, lebah pekerja biasanya mengusir drone dari sarang dan tidak mengizinkan mereka kembali. Wah, kasihan. Kamu terus berjalan sampai akhirnya melihat area bayi lebah. Di sana, kamu melihat seekor lebah yang ukurannya 2 kali lebah pekerja. Pencarianmu akhirnya selesai. Inilah sang ratu. Dia adalah lebah yang paling penting di sarang, karena cuma sang ratu yang bisa bertelur. Meski punya gelar, sang ratu tidak memerintah koloni lebah dan otaknya lebih kecil daripada otak lebah pekerja. Tapi dia menghasilkan feromon khusus yang memengaruhi mood seisi sarang. Sang ratu juga melahirkan setiap lebah di koloni. Saat sang ratu masih berbentuk larva, lebah pekerja memberinya makan royal jelly yang merupakan jelly dengan kadar gula super tinggi. Lubang yang lebih besar dan makanan spesial ini membuat tubuhnya lebih besar dan memungkinkan sang calon ratu punya kekuatan untuk mengeluarkan feromon. Saat sang ratu telah kawin dengan lebah drone, dia kembali ke sarang. 3 hari kemudian, dia mulai bertelur dan tidak pernah berhenti. Dia bekerja lebih keras di musim semi, mengeluarkan 1 telur setiap 20 detik. Tak heran kalau di akhir tahun, koloninya sudah punya populasi 30.000 hingga 60.000 ekor lebah. Tapi tunggu, ada yang aneh di sini. Sekelompok lebah pekerja, atau lebih tepatnya sekelompok besar lebah, mungkin setengah koloni, meninggalkan sarang dengan pimpinan sang ratu. Itu berarti koloni ini sudah terlalu besar. Sang ratu keluar untuk kali pertama sejak kawin, dan seluruh kawanan pergi untuk mencari rumah baru. Di sarang sebelumnya, ratu lebah baru akan menetas dari telur 8 hari kemudian. 1, 2, 3. Buaya Nil berenang meninggalkan kuda Nil dengan mudah. Mereka berenang ke hulu, melawan arus yang berat. Tapi tubuh si buaya memang didesain untuk berenang melawan arus berat. Berat buaya Nil setara 2 kulkas berfreezer, dan dia memegang predikat reptil terberat di bumi. Dia bisa berenang sampai 35 km per jam. Kuda Nil bisa dibilang nggak bisa berenang. Dia sebenarnya cuma berjalan di dasar sungai dan mendorong tubuhnya di bebatuan besar yang ditemukan kakinya. Dia bisa menutup lubang hidungnya kapanpun supaya bisa meluncur sebentar di air. Tapi dia sama sekali bukan tandingan buaya. Si
Si buaya sampai di pantai dan mulai berlari ke lapangan. Tapi sebaiknya segera minggir. Kuda Nil mulai membalap. Dia melaju cepat di medan datar. Meski sangat besar, kuda Nil bisa berlari lebih cepat dibanding manusia. Si buaya sudah berkilo-kilometer di depan, tapi si kuda Nil lebih cepat di darat dan sampai duluan di garis finish. Balapan selesai. Bip bip, halo, Roadrunner, kok lari-lari? Sebentar, tunggu dulu. Coyote itu mengejar dengan cepat. Dia tepat di belakangmu. Roadrunner besar mampu berlari hingga 32 km per jam, bahkan lebih cepat saat dia sedang lapar. Terlepas dari apa yang kita lihat di kartun, Coyote sebenarnya 2 kali lebih cepat daripada Roadrunner, tapi versi kartunnya memang lucu sih. Di lintasan 1 dari hutan lebat Amerika Selatan, si super lambat Kungkang, dan tepat di sisinya di lintasan 2 ada si siput taman biasa, dan perlombaan dimulai untuk menentukan hewan paling lambat di bumi. Kecepatan tertinggi Kungkang berada di 0,3 km per jam. Tak heran, Kungkang dijuluki bantal raksasa bergerak. Aku sendiri sih yang bikin julukan itu. Si siput memulai perlombaan dengan baik. Dia mampu menempuh area perumahan kecil dalam 1 jam. Makhluk tak bertulang ini hanya punya 1 kaki yang dilumuri lendir pelindung. Meski sulit menentukan, tapi sepertinya si Kungkang masih di tempat yang sama dan sekarang dia ketiduran. Mungkin juga dia bakal tidur selama lomba. Seekor Kungkang bisa tidur sampai 15 jam sehari. Dia tidur selama lebih dari setengah hidupnya. Nah, lihat, si siput berhasil keluar dari lintasan yang terkena matahari. Perhentian berikutnya, lintasan teduh. Wah, garis finishnya masih jauh. Kita harus menunggu sampai si Kungkang bangun untuk kembali ke balapan ini. Beruang grizzly bisa berlari mengalahkan manusia dengan mudah. Kalau kamu sedang piknik dan bawa makanan yang agak terlalu lezat, sebaiknya tinggalkan makan siangmu. Manusia tercepat dapat berlari 45 km per jam, yang tentunya diraih Usain Bolt. Jadi, dia mungkin bisa kabur tepat waktu. Kalau larimu lebih lambat dari dia, dan aku yakin itu sudah pasti, maka kamu dalam masalah. Dalam balapan sprint 1 lawan 1 antara manusia dan beruang grizzly, hasil akhirnya pasti kamu bakal jadi makan siang si beruang. Tapi dari semua beruang, mana yang paling cepat? Beruang kutub, beruang grizzly, beruang coklat, beruang madu, atau si panda yang imut. Bersedia? Siap? Mulai! Situasi seketika menjadi tegang. Si grizzly dan beruang coklat saling membalap. Beruang coklat bisa berlari secepat grizzly. Beruang madu adalah beruang terkecil di balapan ini. Panjangnya, atau tingginya, atau apapun itu, sekitar 2 meter. Dia mustahil menang. Meski awalnya berlari cukup cepat, beruang kutub tidak bisa berlari secepat si grizzly atau si coklat. Grizzly memimpin. Bukan, beruang coklat. Sekarang grizzly lagi. Tunggu, di mana si panda? Dia ngapain? Kayaknya dia kurang paham kalau ini lomba lari. Tapi dia tetap imut ya. Dia baru saja melahap bambu favoritnya yang ketiga. Panda bisa makan sampai 13 kg bambu dalam sehari. Itu setara banyak deh pokoknya. Sekarang, dia siap. Dia menemukan jalan pintas dan berguling menuruni bukit. Seketika, dia melewati si grizzly dan si coklat. Lomba lari selesai. Panda menang. Maaf, teman-teman, kita semua tahu panda sama sekali tidak cepat. Dia adalah salah satu beruang paling lambat. Tapi kalau kamu melihat panda berguling menuruni bukit ke arahmu, tetap lari ya. Kecepatan tertinggi Boeing 747 sekitar 1000 km per jam. Burung tercepat adalah albatros berkepala abu-abu. Dia bisa terbang sampai 130 km per jam dan tetap melayang sampai 10 jam tanpa mendarat. Alap-alap kawah bisa lebih cepat lagi, tapi cuma pas dia menukik untuk menyergap mangsa. Merpati, awas! Fiu! Pesawat besar butuh waktu lama untuk naik ke udara. Kalau albatros, dia butuh beberapa detik saja dan dia memimpin, tapi itu nggak lama. Kembali ke balapan lambat. Oke, si Kungkang sudah bangun, tapi sejauh ini dia cuma berhasil mengangkat tangannya untuk meraih dahan itu. Si siput taman masih berusaha melewati batu besar ini. Kungkang menghabiskan banyak waktu mereka sebisa mungkin tanpa bergerak supaya nggak dimangsa hewan lain. Jelas bukan kebiasaan yang baik untuk balapan.
Tapi tunggu, peserta ketiga memasuki perlombaan. Dia adalah kura-kura Galapagos. Kaki depan yang kuat membawa hewan mirip tank ini dengan kecepatan 4 kali lipat sisiput taman. Ini baru seru. Perlombaan ini akan selesai sekitar seabad lagi. Si kura-kura berlari dan menghindari semua hambatan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hei, kungkang, jangan curang dong. Nggak boleh lempar-lempar dahan dari atas begitu. Jauh di bawah tanah, ada tikus tanah yang sedang sibuk menggali. Tikus tanah bisa memakan banyak cacing tanah sampai seberat badannya sendiri dan dapat menggali sekitar 5 meter per jam. Luwak Amerika adalah hewan penggali tercepat di dunia dan tak kalah cepat di darat. Kecepatannya hampir setara dengan manusia kalau dia sedang semangat. Jika diadu, luwak Amerika memenangkan perlombaan bawah tanah dengan mudahnya. Sayangnya, tikus tanah tidak bisa melihat kemana dia pergi. Tikus tanah tidak benar-benar buta. Dia cuma punya penglihatan yang buruk dan buta warna. Mereka juga nggak bisa pakai kacamata di bawah sana. Si citah yang terkenal. Dia berlari melintasi sabana dengan kecepatan tinggi. Aku adalah mamalia darat tercepat selama jutaan tahun. Ini mah gampang. Citah tercepat yang pernah tercatat adalah sprinter bernama Sarah. Saat berumur 11 tahun, dia menempuh 100 meter kurang dari 6 detik. Citah dapat berlari hingga 130 km per jam. Apalagi kalau lihat makanan enak. Sarah dibesarkan di kebun binatang Amerika dan merupakan salah satu citah pertama yang punya teman anak anjing saat masa remajanya. Alexa dan Sarah sahabat selamanya. Tapi di atas Sarah ada kelelawar kecil melintas, dan kelelawar itu membuat Sarah kelihatan lambat. Kelelawar Brazil mampu mencapai 160 km per jam. Ini adalah mamalia tercepat di dunia. Sekarang waktunya mengecil. Peserta mini pertama adalah kumbang harimau Australia. Dia melaju dengan kecepatan 10 km per jam. Ini mungkin biasa aja ya, tapi kalau dibandingkan ukurannya, itu kayak secepat kilat loh. Kalau mampu melakukannya, kita bisa berlari secepat kereta berkecepatan tinggi. Di lintasan selanjutnya ada semut perak Sahara. Semut jago bekerja dalam tim dan bisa kuat sekali waktu bekerja sama. Tapi satu semut juga bisa unjuk gigi. Semut ini bisa mengangkat 100 kali berat badannya sendiri dan berlari seolah hari esok tidak ada. Usain Bolt bisa bergerak 4 langkah per detik, sementara semut perak 50 langkah. Para ilmuwan bahkan menemukan bahwa semut kecil ini suka menderap begitu mencapai kecepatan maksimal. Pesaing terakhir kita, hewan tercepat di bumi, tak lain dan tak bukan si tungau kecil ini. Ukurannya cuma sebesar biji wijen. Kalau dihitung dari panjang tubuh per detik, hewan mikroskopis ini bisa mengalahkan kecepatan apapun di bumi. Dia diyakini berlari hampir 2 kali kecepatan kumbang harimau. Dan kalau ukurannya sebesar manusia, dia akan berlari lebih cepat daripada kecepatan suara. Ayo kembali ke lomba si lambat. Sudah ada yang finish belum? Kura-kura kini memimpin. Si siput akhirnya melewati batu besar itu, dan si kungkang sedang dalam perjalanan ke dahan kedua. Kura-kura tinggal 1 meter lagi dari garis finish. Wow, aku udah gak sabar nunggu pemenangnya. Tapi nyeduh kopi dulu bisa nih. Halo, kamu sedang menyelam scuba di laut, memandangi karang dan ikan warna-warni berenang ke sana ke sini. Tapi tiba-tiba bayangan raksasa muncul di atasmu. Kamu mendongak ke atas dan melihat makhluk besar mendekatimu. Mulutnya menganga menuju ke kedalaman. Tenang, diam saja dan kamu tidak akan terluka. Hewan besar ini bernama hiu raksasa. Salah satu monster laut menakutkan yang sebenarnya tidak punya potensi berbahaya sedikit pun bagi siapa saja. Hiu raksasa adalah hewan penyaring, sama seperti paus balin. Mereka membuka mulutnya yang besar untuk menelan plankton, dan mereka bahkan tidak punya gigi. Saat ini sudah larut malam, dan kamu berada di hutan Amerika Tengah. Kamu menjelajah ke alam liar untuk meneliti burung, dan kamu mendengar kepakan sayap. Dengan penuh semangat, kamu melihat dengan hati-hati menggunakan kacamata night visionmu. Tapi, kamu dikejutkan oleh wajah dari mimpi terburukmu. Tenang, jangan kaget begitu, malah kamu yang membuatnya takut. Ini adalah kelelawar berwajah keriput yang tidak berbahaya dan tidak begitu tertarik melihatmu. Mereka adalah kelelawar buah, dan dengan kerutan di wajah, mereka dapat mengumpulkan potongan buah serta sarinya untuk dimakan nanti.
Omong-omong, nama Latin mereka Centurio Senex diberikan karena kemiripan wajahnya dengan manusia berumur 100 tahun. Kamu sedang berjalan di sekitaran Taman Nasional Nepal dan mampir ke sungai terdekat untuk membasuh wajah. Seketika kamu membeku ketakutan. Seekor buaya menatap lurus ke arahmu dari jarak tak lebih dari beberapa meter. Lalu dia mengangkat moncongnya ke atas air dan napas lega keluar dari hidungmu. Itu gavial. Reptil ini punya moncong panjang dan ramping yang memungkinkan mereka menangkap ikan dengan efisien sekaligus membatasi mereka berburu mangsa lain. Meski masih termasuk karnivora, gavial sangat pemalu dan akan merayap menjauh saat melihat manusia. Saat ini jumlah buaya ini di seluruh dunia tidak lebih dari 1.000 ekor. Jadi sebaiknya jangan ganggu dia, apalagi jika dia gavial betina. Kamu sedang menggali halaman belakang untuk membuat taman dan melihat sesuatu bergerak di skopmu. Kamu melihatnya lebih dekat dan menjatuhkan skopmu karena ketakutan. Makhluk kecil yang wajahnya mirip alien ganas ini pun bergegas masuk ke suatu liang di tanah. Yah, jangan khawatir, ini cuma tikus mondok hidung bintang. Makhluk ini punya moncong aneh yang bentuknya seperti hasil ledakan. Mata mereka kecil dan kurang tajam. Jadi, bintang di hidungnya ini sangat berguna untuk bergerak dan mencari makan. Hidungnya pun selalu bergerak, menyentuh apa saja yang bisa dijangkaunya, seolah sulurnya adalah jari-jari kecil. Kamu berendam di laut lagi? Nah, lihatlah ke kanan. Kali ini benar-benar ada hiu bergigi melaju ke arahmu. Yah, jangan panik. Itu cuma hiu harimau pasir. Bukan pasir, apalagi harimau. Ini hiu rentan pemakan ikan yang berenang perlahan di laut dan mengejar mangsanya dari waktu ke waktu. Hewan ini belum pernah dilaporkan menyerang manusia satu kali pun, tapi masih punya deretan gigi-gigi tajam. Jadi, agar aman, jangan pernah coba-coba menyentuhnya. Dia mungkin tampak tenang, tapi yang penting jangan sampai tanganmu digigit. Setuju? Oke, dari lautan kita beralih ke gurun. Kamu berada di Australia dan tenggorokanmu kering sekali. Kamu melihat tempat yang berpotensi mengandung air dan mulai menggalinya, tapi malah menemukan seekor makhluk yang muncul dari bawah tanah dengan tubuh penuh duri. Dia menatap kamu dengan curiga dan menyelinap pergi. Karena itu cuma Thorny Devils alias kadal berduri. Terlepas dari namanya yang seram, kadal ini tidak berbahaya bagi manusia. Benjolan mirip tanduk di kulitnya berfungsi sebagai perlindungan dari predator dan burung pemangsa. Durinya keras, tapi selama tidak menyentuhnya, kamu akan baik-baik saja. Nah, jika kamu mengidap arachnofobia, kamu mungkin agak merinding. Tapi kala cemeti yang mungkin kamu temui di dekat rumah di Amerika Utara dan Selatan serta di Afrika ini lebih takut kepadamu dibanding sebaliknya. Jadi tenang sedikit ya. Makhluk yang bagaikan dari mimpi buruk ini tidak punya penyengat dan bahkan tidak akan menggigit saat terancam. Ancaman terparah yang bisa mereka lakukan, dan hanya jika kamu mengancamnya terlebih dahulu, yang pastinya tidak mungkin kan, adalah menusukmu dengan kaki depannya, meninggalkan bekas tusukan kecil di jarimu. Banyak orang bahkan menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Mereka pun cukup menyayangi pemiliknya. Wow! Jika kamu pernah menemukan liang tempat makhluk tak berbulu dan bergigi besar ini mengintipmu, tak perlu khawatir dan biarkan saja. Tikus mol telanjang adalah kucing sphinxnya hewan pengerat. Mereka adalah kerabat dekat tikus tanah atau tikus mol, tapi ya telanjang. Dan mereka punya pesonanya sendiri juga, karena sepenuhnya tinggal di bawah tanah, mereka hampir 100% berdarah dingin, tapi mampu menyesuaikan diri dengan suhu apapun di luar. Dan kulit berkerut mereka yang keriput sama sekali tidak merasakan sakit. Jadi, ranting dan duri serta gigi tajam tidak akan membuat tikus mol telanjang takut. Kamu sekali lagi tersesat di hutan, kali ini di Madagaskar. Duh, kasihan. Malam telah tiba dan kamu sedang mencari tempat berlindung. Tapi saat mengira sudah berhasil menemukan pohon yang pas untuk dijadikan tempat bersandar, kamu terdiam membisu. Tangan hitam berjari panjang muncul di dahan pohon tepat di atasmu dan dua mata kuning besar menatapmu tepat ke bawah.
Kemudian kamu melihat wajah berbulu lebat dan menyadari itu cuma seekor lemur, ai-ai lebih tepatnya. Makhluk ini endemik Madagaskar dan hanya keluar pada malam hari. Jadi kamu beruntung bisa melihatnya. Perannya di sini sama dengan peran burung pelatuk di hutan tropis. Dia mengetuk-ngetuk batang pohon untuk mencari serangga dan menggunakan jari bengkoknya yang panjang untuk menjangkau ke dalam. Lelah merasa takut, kamu mencari jalan pulang. Tapi kengerian yang menantimu belum berakhir. Ada ular merah putih besar di hadapanmu. Dia mendesis dan menunggumu bergerak. Kamu tahu itu ular karang, jenis berbisa yang sangat berbahaya. Kamu berhenti berjalan dan setelah dia melata pergi, kamu baru menyadari kalau itu sebenarnya ular susu. Mereka sering meniru ular berbisa, bukan hanya ular karang, untuk melindungi diri dari predator. Tapi tetap, jika kamu bukan ahli ular, sebaiknya menjauhlah. Oke, makhluk ini pasti pernah muncul di mimpi tergelapmu. Kaki seribu raksasa Afrika. Dia besar, hitam berkilau dan punya ratusan kaki kecil merayap. Tapi jika dia punya mata besar, mungkin malah jadi imut. Dan mungkin itulah sebabnya banyak sekali orang menjadikannya hewan peliharaan. Selain itu, mereka juga mampu hidup sampai 10 tahun. Kaki seribu raksasa tidak bisa menggigit. Satu-satunya pertahanan mereka adalah menggulung menjadi bola yang rapat dan mengeluarkan cairan penyebab iritasi dari pori-pori di kulitnya. Jika kamu berani menyentuhnya, jangan menggosok mata atau hidungmu setelahnya, karena sensasinya kurang enak. Tarantula Goliath pemakan burung adalah serangga menyeramkan lainnya yang lumayan populer. Dia tidak berbahaya bagi manusia, meski terlihat seperti dari mimpi buruk juga. Ini adalah salah satu laba-laba terbesar di dunia dan sesuai namanya, terkadang dia memilih burung kecil sebagai mangsanya. Tapi burung bukanlah makanan rutinnya. Laba-laba ini lebih menyukai cacing dan amfibi, tapi pastikan kamu tidak membuatnya takut. Dia masih bisa menggigit atau melepaskan rambut untuk membela diri. Gigitannya mirip sengatan tawon dan bulunya bisa menyebabkan iritasi parah pada kulit. Tapi raksasa yang ramah ini sebenarnya pemalu dan akan menjauh saat melihatmu. Ya ampun, ada ular lain yang mendekatimu dan lebih cepat. Kamu baru mau berbalik dan berlari saat kamu melihat sesosok makhluk raksasa berkaki 8 memotong laju si ular dan melompat ke atasnya. Itu arachnida lain dan bentuknya tampak lebih mengerikan daripada si ular. Ini adalah laba-laba unta. Dia bukan sepenuhnya laba-laba ataupun kalajengking. Makhluk ini berasal dari famili yang terpisah. Mereka sering disebut dalam sejumlah legenda urban, tapi sebenarnya mereka bahkan tidak berbisa. Mereka tentu saja bisa menggigit dan rahangnya lumayan kuat. Tapi ancaman laba-laba unta yang bisa dilakukan ke manusia hanya sebatas menggigit. Mereka bersembunyi di pasir dan liang untuk menangkap kadal, invertebrata, dan bahkan ular yang kurang waspada. Sekarang coba bayangkan kutu kayu. Tidak terlalu imut, tapi karena kecil bentuknya tidak terlalu seram. Tapi bagaimana jika tubuhnya 10 kali lebih besar? Yap, kalau yang ini baru seram. Tapi ingat, makhluk seperti ini memang ada dan namanya adalah isopoda raksasa. Untungnya dia bersembunyi di perairan yang dalam, gelap dan dingin. Jadi tidak akan pernah muncul di halaman belakangmu. Isopoda raksasa tumbuh sebesar ini karena fenomena yang disebut gigantisme laut dalam. Makhluk yang tinggal di laut dalam harus menahan tekanan air yang besar, suhu yang sangat dingin, dan makanan yang langka. Jadi metabolisme mereka melambat. Isopoda tidak banyak bergerak dan lebih sering rebahan menunggu serangga kecil atau krustasea berjalan memasuki jangkauan mereka dan langsung memangsanya. Dan meski seperti hewan mengerikan berkaki banyak dari bawah, isopoda raksasa tidak bisa melukaimu meskipun mereka mau. Sudah, jangan ragu, belai saja. Kamu lagi nyari tahu soal hewan yang lengket-lengket ya? Perhatiin nih, banyak orang mengira siput biasa dan siput tanpa cangkang adalah hewan yang sama. Keduanya memang kelihatan mirip sih, tapi nggak termasuk dalam spesies yang sama. Seperti namanya, siput tanpa cangkang nggak perlu cangkang pelindung. Karena semua organ dalamnya terletak di dalam tubuh.
Hewan ini bisa memipihkan tubuhnya untuk masuk ke tempat-tempat yang sulit dijangkau, misalnya di bawah kulit pohon, di dalam retakan bangunan, atau di dalam perpus. Kali aja mau ikut baca buku kan? Nah, kalau siput lain lagi. Cangkangnya menempel erat di tubuhnya agar ia tetap bisa bertahan hidup. Gak seperti kelomang yang mengganti cangkangnya saat tumbuh, siput memang terlahir dengan cangkang di punggungnya. Anak siput kelihatan unyu dengan gelembung transparannya yang masih rapuh, tapi setelah umurnya bertambah, gelembung ini semakin besar dan keras. Imut banget kan? Banyak organ dalam siput juga berada di dalam cangkangnya. Jadi, kalau cangkangnya hancur, hewan ini kemungkinan besar nggak bisa hidup lagi. Tapi kalau cangkangnya cuma retak dan tergores sedikit, si siput masih bisa memperbaikinya dengan bantuan protein dan kalsium dari dalam mantel. Dalam hal ini, kura-kura punya kemiripan dengan siput. Keduanya nggak bisa keluar dari rangka luarnya begitu saja. Tempurung kura-kura menjadi bagian yang sangat penting di dalam tubuhnya. Meski reptil ini bisa ngumpetin kepala dan kakinya untuk melindungi diri dari pemangsa, tempurung kerasnya menyatu dengan tubuhnya. Dan seperti pada hewan lain, tempurungnya ini ikut tumbuh bersamanya. Koala memang cuma makan daun eukaliptus, tapi jenis eukaliptus ada lebih dari 600. Dan koala cuma melahap 30 jenis, alias 5%-nya aja. Koala memang pilih-pilih dengan eukaliptus khusus yang dimakannya. Hewan imut ini juga punya kesamaan dengan kucing rumahan loh. Waktu tidurnya bisa selama 18-20 jam dalam sehari. Beruang kutub gak berwarna putih. Kulit di bawah bulunya sebetulnya berwarna hitam. Mereka perlu warna putih ini untuk berkamuflase saat berburu. Warna hitam lebih mampu menyerap sinar matahari dibandingkan dengan warna lain. Sedangkan bulu putihnya gak menghalangi sinar matahari yang masuk. Sinar ini terus bergerak melewatinya. Jadi bisa dibilang beruang kutub punya bulu transparan. Menurut mitos, kucing dan anjing cuma bisa ngelihat warna hitam dan putih. Padahal sebetulnya mereka cuma nggak bisa ngebedain beberapa warna. Belum ada yang tahu persis penglihatan anjing yang sebenarnya. Ada yang bilang anjing cuma bisa ngebedain warna biru dan kuning. Tapi hewan ini lebih pandai melihat warna-warna lain daripada manusia. Sedangkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam. Dengan cahaya yang 7 kali lebih redup dari manusia pun, mereka bisa melihat dalam gelap. Jerapah pernah dikira bisu, tapi baru-baru ini hewan ini terbukti menghasilkan suara berfrekuensi rendah pada malam hari untuk berkomunikasi. Di siang harinya mereka cuma diam, dan kalau ada bahaya yang mengintai, mereka akan mengingatkan kawanannya dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan menggerakkan alis. Mungkin kalau di malam hari alis mereka nggak begitu kelihatan ya, makanya mereka lebih milih ngeluarin suara aja. Hewan ini tidur selama lebih dari 30 menit dalam sehari, tapi kayaknya nggak akan selama kita. Pola tidur mereka lumayan khas. Setelah meneliti sekawanan jerapah, para saintis bisa nyimpulin kalau hewan ini tidur sebentar pada siang dan malam hari sampai beberapa kali. Jadi kalau di total, tiap jerapah bisa tidur sekitar 5 jam dalam sehari. Oh iya, dalam bahasa Inggris, sekawanan jerapah juga disebut dengan Tower of Giraffes loh. Udah jelas lah ya, lehernya aja panjang banget. Burung camar bisa minum air laut karena di dekat matanya terdapat kelenjar khusus yang mensekresi garam. Kelenjar ini bisa langsung memurnikan air laut dan residu asinnya keluar melalui lubang hidung. Wah, berarti ingusnya asin ya. Penguin Adelie adalah hewan yang romantis. Mereka cuma punya satu pasangan seumur hidup. Pejantannya harus ngasihin batu halus ke penguin betina untuk meminangnya. Kalau di dunia manusia, mungkin ini mirip kayak cincin pertunangan ya. Dan sama kayak manusia juga, penguin betina bisa nolak hadiah romantis ini. Waduh, jangan jadi sad boy ya penguin, tetap semangat. Masih mirip kayak yang barusan, rubah juga dikenal romantis loh. Pejantannya merupakan pasangan dan induk yang baik. Mereka tetap setia dengan pasangannya hingga seumur hidup. Sang pejantan juga merawat betinanya, bahkan ngebersihin kutu di bulu mereka. So sweet. Rubah jantan ngebetulin sarang mereka dan turut serta dalam mengasuh anak. Lumba-lumba bisa tidur cuma dengan menutup salah satu matanya. Separuh otaknya beristirahat saat mereka tidur, dan separuhnya lagi memonitor lingkungan sekitar untuk mengantisipasi bahaya. Kalau kita punya otak kayak gini, mungkin kita bisa tidur pas lagi rapat tanpa ketahuan ya. Pasti kamu juga pengen gitu kan? Selain itu, lumba-lumba bisa mengontrol pernafasan mereka secara manual. Dan kalau otak mereka benar-benar tertidur, hewan ini bisa tenggelam.
Berang-berang laut kelihatan paling imut di antara hewan lain. Di musim panas, mereka akan selalu berendam di dalam air karena kegerahan. Bahkan, saat berenang dan tidur pun, mereka akan telentang di dalam air. Para anakannya tidur di perut sang induk. Dan berang-berang laut dewasa saling berpegangan tangan supaya nggak hanyut oleh arus air. Burung unta nggak menimbun kepalanya ke dalam pasir saat merasa terancam. Bahkan kepalanya nggak tertimbun sama sekali kok. Mitos ini tersebar luas karena ungkapan bahasa Inggris ini, to hide one's head in the sand, atau menyembunyikan kepala ke dalam pasir. Burung unta memang perlu menggali lubang di pasir untuk ngumpetin telur mereka. Cara ini dilakukan karena mereka nggak bisa terbang. Nah, agar semua sisi telur bisa hangat, si burung unta perlu nundukin kepalanya untuk menggerakkan telur. Tapi mereka masih bisa melindungi diri dengan cara lain. Misalnya dengan tetap diam dan pura-pura mati di atas pasir saat menghadapi bahaya. Menurut mitos yang salah kaprah, hiu cuma bisa bernafas saat bergerak karena berenang membantu mereka menggerakkan air melewati insang. Meski hal ini berlaku di beberapa spesies hiu, banyak hiu lain seperti hiu perawat nggak perlu berenang untuk memompa air yang kaya oksigen menuju insang. Semua hiu memang nggak punya gelembung renang. Jadi, kalau berhenti berenang, mereka bisa tenggelam ke dasar laut. Tapi untungnya tubuh hiu nggak bisa gepeng. Jadi mereka bisa berenang naik atau turun untuk segera memulihkan keadaan. Ilmuwan dari Jepang memperdengarkan rekaman audio untuk kucing untuk ngebuktiin kalau mereka suka cuek. Rekaman tersebut berisi suara pemilik kucing yang memanggil nama mereka. Pupil mereka kemudian melebar, sedangkan ekor, kaki, atau telinga mereka ikut bergerak. Kucing memang mendengarkan manusia, tapi jarang merespon. Penyebabnya karena proses evolusi. Si anabul mendekati manusia karena mereka tertarik dengan tikus yang memakan biji-bijian. Kemudian mereka hidup di dekat manusia, tapi nggak pernah dijinakkan, dan kita terus memberinya makan. Burung sebetulnya menjadi satu-satunya dinosaurus yang masih hidup. Mereka berevolusi dari theropoda alias dino berkaki dua. Jadi, T-Rex berkerabat jauh dengan ayam, burung unta, dan bahkan kolibri. Flamingo sebetulnya berwarna putih. Tubuhnya berubah jadi pink karena beta-karoten. Pigmen ini ditemukan dalam ganggang dan udang yang jadi makanannya. Kita juga bisa ngubah warna kulit kita loh. Kalau kebanyakan makan wortel, warna kulit kita akan berubah jadi agak oranye. Hal ini disebabkan oleh beta-karoten yang banyak terkandung pada wortel. Pelaut di berbagai negara telah nyeritain soal cumi-cumi raksasa yang mereka lihat selama pelayaran. Dan selama bertahun-tahun para saintis menganggap monster bertentakel panjang ini sebagai mitos. Tapi pada tahun 2004 lalu, foto pertama cumi-cumi raksasa berhasil didokumentasikan. Hewan ini beneran ada, dan menurut catatan mereka, panjangnya mencapai 13 meter. Nyamuk lebih sering menggigit orang-orang tertentu. Sasaran empuk mereka adalah manusia bergolongan darah O. Selain itu, serangga ini punya penglihatan yang sangat baik. Biasanya nyamuk suka dengan warna hijau, hitam, dan merah. Jadi kalau kamu mau main di luar rumah, pilih pakaian yang warnanya tepat ya. Kamu bisa bikin hiu pingsan selama 15 menit. Dan untuk melakukannya, kamu perlu membelah hidungnya dengan tangan kosong. Jenis hipnosis ini disebut imobilitas tonik. Dan memang bisa terjadi karena adanya reseptor di hidung hiu. Saat dibelai, reseptor ini mengirimkan banyak sinyal dan otak hiu gak bisa memproses semuanya. Nah, agar bisa membelai hidungnya, jarakmu dengan si hiu harus sangat dekat. Beneran mau nyoba? Gajah gak takut pada tikus, tapi hewan besar ini punya penglihatan buruk. Gerakannya juga cukup lambat. Jadi mereka bisa kaget oleh burung atau hewan kecil lain seperti tikus yang tiba-tiba nongol di depan mereka. Nah, sekarang kamu jadi tahu kan penyebabnya karena kaget, bukan yang lain. Bunglon bisa berubah warna dan tujuannya bukan untuk berkamuflase. Perubahan warna membantu mereka mengatur suhu dan berkomunikasi dengan kawanannya. Anjing sering megap-megap dengan menjulurkan lidah. Makanya banyak orang mengira begitulah cara mereka berkeringat. Padahal, kelenjar keringat anjing terletak di ujung kaki. Di seluruh tubuhnya juga ada kelenjar keringat kok. Anjing akan megap-megap begini untuk ngeluarin uap air dari saluran hidung, lidah, dan lapisan paru-paru. Dengan begini, suhu tubuh si anjing akan ikut turun. Meski sudah jaga jarak dari tawon, jangan harap tawon akan begitu saja menjauhimu. Lebah memang bisa begitu. Asalkan nggak diganggu, mereka nggak akan menyengatmu. Tapi kalau tawon, lain lagi. Hewan temperamental ini bisa saja menyengatmu meski kamu cuma melintas di dekat sarangnya. Aduh, pahit.
Wah, kamu punya anak anjing baru ya. Tapi makin lama kamu di dekatnya, kamu bertanya-tanya apa anjingku aneh? Dari menjilati sofa sampai mengendus bagian belakang anjing lain, perilakunya bisa membuatmu agak bingung. Mari lihat beberapa perilaku aneh yang dilakukan anjing dan cari tahu penyebabnya, serta apa kira-kira ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa anjingku menjilati perabotan? Kamu rebahan di sofa menonton film dan ternyata bersandar di tempat basah. Tenang, anjingmu bukan pipis sembarangan. Dia cuma menjilati tempat itu 20 menit terakhir. American Kennel Club mengatakan biasanya kamu tidak perlu mencemaskan kebiasaan ini. Anjing sesekali menjilati perabotan karena bosan. Ini cuma caranya melewatkan waktu saat tidak ada kegiatan lain. Solusinya, pastikan hewan peliharaanmu punya banyak mainan dan dapat perhatian darimu agar dia tetap sibuk. Di sisi lain, anjingmu mungkin menjilati furnitur karena cemas atau stres. Kalau ada perubahan signifikan dalam lingkungan atau rutinitasnya, anjingmu bisa gugup dan gelisah. Mungkin jadwal kerjamu kini berbeda atau ada orang baru pindah ke rumahmu. Tindakan menjilati yang berulang bisa menenangkan anjing. Saat dia sudah menyesuaikan diri, kebiasaan ini seharusnya jarang terjadi lagi. Kalau anjingmu terus menjilat, agresif, dan sulit dihentikan, bawalah ke dokter hewan. Ini mungkin menunjukkan masalah yang lebih serius. Tenaga profesional bisa menentukan apakah ada masalah kesehatan yang menyebabkan perilakunya. Hal sama berlaku saat anjingmu terus menjilati kakinya. Kalau sesekali, kamu tidak perlu cemas. Tapi jika sering terjadi, itu mungkin menunjukkan rasa sakit atau tidak nyaman di titik itu. Meski anjingmu sehat, terlalu banyak menjilat menyebabkan kemerahan dan nyeri di area tersebut. Kenapa anjingku menggali tanah setelah buang air? Ini dikenal sebagai menggali tanah, yang merupakan kebiasaan lumrah sebagian besar anjing. Bahkan, serigala dan anjing hutan juga melakukannya. Ini membantu menandai wilayahnya, sehingga anjing lain tahu bahwa kuk, yang artinya ini wilayahku. Menggali bukan cuma menciptakan tanda visual di tanah, tapi juga melepaskan feromon dari kelenjar khusus di cakarnya. Anjing lain bisa mencium dan menerjemahkan feromon ini. Buat kalian yang bukan pemilik anjing, tanda yang kamu pasang untuk menghentikan anjing tetangga menggunakan halamanmu sebagai kamar mandi bisa dibilang tidak berguna. Anjing tidak bisa membaca. Anjingku mengambil makanan dari mangkuk dan memakannya beberapa meter dari sana. Aneh banget. Ini normal. Ini nalurinya. Di alam liar, anjing hidup bersama anjing lain dalam kawanan. Saat ada makanan, hewan yang kurang dominan harus berjuang mengambil secuil bagian untuk makan, termasuk mengambil daging dan dengan cepat lari ke tempat aman untuk menghabiskan makanannya dengan tenang. Anjingmu hanya mengulangi perilaku nenek moyangnya. Kemungkinan lain adalah suara bising. Misalnya, beberapa anjing takut pada dentingan kalung mereka saat membentur mangkuk logam. Ganti ke mangkuk plastik untuk melihat apa ada perubahan. Tapi anjingku juga makan rumput. Apa dia lagi sakit? Masalah ini lebih rumit. Pertama, jangan panik. Banyak anjing memakan rumput untuk alasan yang sama kenapa kamu menambahkan serat ke dalam makananmu, yaitu memberikan serat tambahan ke sistem pencernaan yang membantunya berfungsi dengan baik. Seperti menjilati furnitur, ini juga bisa menjadi cara melawan kebosanan. Kalau anjingmu tidak punya kegiatan, meraih dan menarik tanaman hijau itu mungkin satu-satunya cara mengalihkan perhatiannya. Tapi makan rumput, meski normal, menimbulkan masalah. Kamu tidak tahu apa yang ada di rumput itu. Bisa ada apa saja di sana. Misalnya herbisida dan pestisida. Rumput bisa sangat buruk bagi kesehatan anjingmu. Alihkan perhatian saat dia mengunyah rumput dengan isyarat verbal dan hadiah camilan. Hal aneh lain yang dilakukan anjingku adalah berguling-guling di tumpukan bau di tanah. Jijik banget. Ini mungkin menjijikkan bagimu, tapi wajar bagi anjingmu. Salah satu kemungkinannya adalah anjing, serigala, dan anjing hutan melakukan ini untuk menyembunyikan aroma alaminya. Mereka menutupi diri dengan bau yang bisa menyembunyikan mereka dari pesaing atau calon makanan.
Mereka juga melakukannya untuk membawa aroma itu kembali ke kawanannya untuk menginformasikan sesuatu yang mereka temukan. Ini seperti berbagi hari dengan teman, tapi lewat bau, bukan kata-kata. Apa itu zoomies? Menurut dokter hewan Sarah Wooten, zoomies adalah periode hiperaktif singkat. Itu tuh pas anjingmu lari berputar-putar tanpa terkendali untuk sesaat, lalu tenang dan kembali normal. Istilah resmi perilaku ini adalah FRAP, singkatan dari Frenetic Random Activity Period. Tapi zoomies kelihatan seru kan? Anjing melakukan ini karena energi terpendam yang perlu mereka curahkan. Mungkin anjingmu kesepian seharian atau baru saja mandi. Setelah bebas, dia ingin merayakannya. Ini sering menjadi pertanda hewan peliharaan yang bahagia. Satu-satunya kekhawatiran tentang zoomies adalah anjingmu mungkin membentur seseorang atau sesuatu dan terluka. Bawa ke area yang lebih aman kalau perlu. Selain itu, meningkatkan jumlah latihan dan stimulasi mental bisa mengurangi zoomies. Oke, tapi kenapa anjing saling mengendus? Bumper mereka. Ini mungkin perilaku yang paling sering kita lihat. Tampaknya aneh saat anjing saling mengendus dan tampak memalukan saat mereka melakukannya di depan ibu mertuamu. Tapi setiap anjing melakukannya, mereka mengumpulkan banyak informasi lewat hidung. Bahkan, indera penciuman anjing bisa sampai 100.000 kali lebih baik daripada manusia karena anjing punya 150 juta reseptor penciuman. Kita cuma punya 5 juta dan 30% otak anjing khusus didedikasikan untuk memproses bau. Berdasarkan baunya, anjing bisa dengan cepat menentukan segalanya, mulai dari jenis kelamin, suasana hati, keramahan, hingga kesehatan. Bisa dibilang, ini kekuatan super anjing. Aku selalu membiarkan anjing tidak dikenal mengendus tanganku terlebih dulu. Perusahaan pelatihan anjing, Eureka Dog Services, mengatakan ini kebiasaan buruk karena membuat beberapa anjing merasa terancam. Alasannya jelas. Kamu berdiri tinggi di depannya dan mendorong tanganmu ke wajahnya. Pertama, minta izin dulu kepada pemiliknya. Kalau dia setuju, miringkan tubuh dan wajahmu dari anjing itu dengan sudut 45 derajat dan tersenyumlah. Beri dia waktu untuk mendekatimu. Anjing mungkin mencondongkan tubuh ke depan, menjaga kaki belakangnya tetap siaga. Ini untuk berjaga-jaga andai kamu berbahaya. Dengan begini, dia bisa cepat menarik diri jika diperlukan. Anjingku suka sama orang, dia selalu meminta usapan perut. Meski anjingmu mungkin suka perutnya digaruk, perilaku ini punya lebih banyak arti dari yang kita duga. Saat dia melakukannya kepadamu, pemiliknya, dia menempatkan diri dalam posisi sangat rentan. Dia mengatakan dirinya mempercayaimu. Tapi ketika anjing melakukannya kepada orang asing atau anjing yang tidak dikenal, itu tindakan tunduk. Dia mengatakan dirinya takkan menjadi ancaman. Dengan begini, anjingmu berusaha menghindari pertikaian. Sebagai pemilik, kamu akan bisa memahami bahasa tubuh anjingmu. Ini membantumu menentukan apakah orang asing bisa mendekati anjingmu atau anjingmu lebih suka dibiarkan sendiri. Salah satu tandanya adalah ekor. Jika ekornya pada posisi alami, seperti menggantung di antara kaki, anjingmu sedang santai. Jika ekornya terangkat dan bergoyang, itu belum tentu pertanda senang. Ini berarti anjingmu bersemangat akan sesuatu. Ekor bergoyang yang agak lebih jauh ke belakang menunjukkan rasa ingin tahu yang hati-hati. Anjingmu tertarik sesuatu, tapi belum yakin itu aman atau tidak. Kalau ekor tegang di antara kedua kakinya, ini sering pertanda bahwa anjingmu takut atau gugup. Sebaiknya, jauhkan dia dari situasi yang berpotensi berbahaya agar dia tidak merasa terancam. Goyangan ekor besar yang sering dikombinasikan dengan goyangan tubuh adalah pertanda kamu punya anjing yang bahagia. Anjingku terkadang bergerak dan menggonggong saat tidur. Apa anjing bermimpi? Sama seperti manusia, anjing memasuki fase tidur bernama REM atau Rapid Eye Movement. Ini momen yang diyakini sebagai momen kita bermimpi. Selama REM, pikiran memproses peristiwa seharian. Kemungkinannya sama untuk anjingmu. Jadi, saat kamu melihat kaki anjingmu menendang seolah berlari, mungkin itulah yang dia lakukan dalam mimpinya. Karena kamu bagian besar dalam hidupnya, dia
mungkin memimpikanmu. Weekend sudah tiba, waktunya bersih-bersih. Kamu berjalan keluar, mengambil kemoceng dan sapu untuk menyingkirkan sarang laba-laba di jendela. Semuanya akan dibasmi habis sekarang. Waktu lagi asik-asiknya membersihkan sarang laba-laba, tiba-tiba kamu melihat semacam lumpur berbentuk aneh yang menempel di bawah atap dan beranda. Apa ini? Kamu tiba-tiba teringat, itu pasti sarang tawon. Kamu mungkin berpikir ada sekumpulan tawon dengan banyak sarang di sana. Untungnya, tawon sarang lumpur adalah serangga penyendiri. Sarang lumpur itu berisi laba-laba yang sudah dilumpuhkan. Kadang, bahkan bisa sampai 500 laba-laba yang terperangkap di dalam sarang ini, menunggu tawon muda menetas. Kalau ada lubang di sarangnya, berarti sarang itu tidak aktif atau sudah tua, karena tawon ini membuat lubang saat mereka meninggalkan sarang. Kalau kamu mau membersihkannya, sebaiknya tunggu malam hari ya, saat tawon-tawon itu tidak begitu aktif. Meski sifat mereka tenang, tapi kalau merasa terancam, mereka tak akan ragu untuk menyengat. Mirip seperti beberapa jenis hewan yang digabungkan menjadi satu serangga, anjing tanah, atau yang mungkin lebih dikenal sebagai orong-orong, adalah salah satu serangga yang terlihat menyeramkan. Dengan cakar yang seperti tikus tanah, berbadan jangkrik, dan kepala seperti udang, makhluk ini seperti platipusnya dunia serangga. Mereka tidak berbisa dan hanya akan menggigit jika kamu memerangkapnya di dalam genggaman tanganmu. Dan kalau kamu membuatnya marah, serangga ini punya senjata rahasia, sayapnya. Mereka bisa mengeluarkan cairan coklat berbau busuk dari tubuh mereka. Kayak sigung ya. Jadi, biarkan saja mereka meninggalkan rumahmu dan kamu tidak perlu lagi bersih-bersih. Kolam pasang surut dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuhan dan binatang. Ada banyak makhluk laut seperti bintang laut, lamun, kelomang, ikan kecil, dan berbagai jenis gurita. Kalau kamu berpapasan dengan gurita cincin biru, sebaiknya jangan diganggu ya. Itu alasan dia memamerkan warna biru neonnya kepadamu. Gurita kecil ini punya gigitan berbisa yang 1000 kali lebih kuat daripada sianida dan tidak ada penawarnya. Jangan menyentuhnya dengan kayu atau mencoba mengangkatnya kalau kamu tidak mau dibawa ke rumah sakit. Atau lebih parah lagi, kamar mayat. Menurutmu ular di darat sudah menakutkan? Tunggu sampai kamu lihat ular laut. Ditemukan di Samudra Hindia dan Pasifik, ada sekitar 50 spesies ular laut. Mereka sangat cantik, tapi juga berbahaya. Untungnya, mereka tidak begitu menghiraukan kita. Ular laut Dubois adalah ular paling berbisa di lautan, disusul oleh ular laut berparuh. Bisa mereka bikin gigitan kobra jadi kayak gigitan semut. Bisa kedua ular ini sangat berbahaya loh. Untungnya, bisa mereka butuh berjam-jam sampai bisa berdampak pada manusia. Itu pun kalau mereka bisa menggigit menembus baju selammu. Kamu mungkin bakal teriak kalau lalat ini hinggap di lenganmu waktu kamu jalan-jalan di luar. Ya, aku nggak bakal heran kok. Lalat kalajengking, sesuai namanya, punya ekor melengkung yang mirip seperti penyengat kalajengking. Tapi tenang, ekornya ini cuma dipakai saat mereka kawin. Lalat ini juga punya kepala panjang seperti paruh yang digunakan untuk makan setelah mencuri serangga yang tertangkap di jaring laba-laba. Untuk menemukan pasangan sempurna, mereka suka memberikan hal yang setara dengan sekotak coklat dan bunga, yaitu air liur mereka. Romantisnya. Kalau kebetulan kamu lagi di Afrika, kamu mungkin gak akan melihat burung besar ini kalau tidak memperhatikan. Burung syubil akan diam saja saat kamu melewatinya. Dengan tinggi 1,5 meter dan lebar rentang sayap kurang lebih 2,5 meter, syubil kelihatannya seperti predator puncak, padahal tidak sama sekali. Dikenal sebagai salah satu burung paling lambat, hampir seperti patung. Syubil cuma makan ikan di dekat permukaan air, tanpa memedulikan sekitarnya. Burung ini sama sekali nggak takut sama manusia. Meski nggak bakal nyamperin dan berbasa-basi dengan kita, mereka nggak masalah kalau kita mau mendekat buat foto-foto.
Kalau kamu mendengar suara cicit kecil waktu berada di kebun, itu mungkin tikus, tupai, atau seekor kumbang badak yang memperingatkanmu bahwa kamu terlalu dekat. Mereka suka berisik kalau terganggu. Dengan tanduk besar menyeramkan di kepala mereka, tampaknya mereka bisa membela diri dengan itu. Tapi itu mustahil. Fungsi tanduk itu cuma untuk menyingkirkan daun dan ranting yang menghalangi jalan mereka, serta menghentikan pejantan lain masuk ke area kumbang betina. Enggak cuma punya tanduk di kepala, mereka juga kuat banget loh. Kumbang ini bisa mengangkat 850 kali bobot mereka. Itu sama kayak kita bisa mengangkat bobot 65 ton atau 11 gajah. Kamu mau coba? Aku sih, no. Kebanyakan ditemukan di China. Tufted deer atau rusa berumbai. Kelihatan menggemaskan dengan jambulnya. Benar, tapi tunggu sampai dia menoleh. Astaga, itu rusa vampir. Untungnya hewan ini tidak mengisap darahmu atau memakai jubah. Hanya taring pejantannya yang tumbuh saat musim kawin. Taring itu menggantikan tanduk untuk mempertahankan wilayah dan betinanya. Taring ini lebih seperti gading kayak di gajah, bukan gigi. Mereka nggak cuma punya taring, tapi juga menggonggong seperti anjing dan kabur kayak kucing kalau mereka takut. Langit merah waktu petang mengagumkan. Langit merah waktu pagi menyemangati. Tapi, apa kamu tahu soal pasang merah? Pasang merah adalah kumpulan alga beracun yang naik dari dasar laut setelah badai besar. Alga ini tampak seperti tumpahan saus tomat atau karat di air, tapi sangat berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Ikan dan biota laut akan mencoba kabur begitu terpapar alga beracun ini di air. Alga ini tidak berbahaya bagi manusia yang terpapar. Tapi kalau kamu makan seafood yang terkontaminasi racunnya, akibatnya bakal lebih serius. Jadi, kalau laut berwarna merah, menjauhlah dari air. Beberapa laba-laba suka muncul dengan warna cerah untuk menunjukkan bahwa mereka berbahaya. Tapi tidak untuk laba-laba funnel web Sydney dari Australia. Laba-laba hitam berkilap ini nggak butuh drama untuk membuktikan kekuatannya. Hewan merayap yang pemarah ini bisa menyebabkan bahaya besar saat memutuskan menggigit kita. Dia bisa melumpuhkan seluruh sistem saraf kita dalam 30 menit. Membuat sarang di naungan seperti gelondong kayu tua, sepatu, atau bahkan orang-orangan di kebun. Laba-laba ini suka tinggal di dekat wilayah kita supaya gampang dapat makanan. Waktu sudah bosan di suatu area, mereka meninggalkan sarang dan berkelana untuk mencari tempat baru. Asik ya? Kata orang, ratel atau musang madu itu hewan yang paling santuy, dan kayaknya sih bener. Kalau kamu cukup berani untuk merebut makanan dari jaguar, singa, atau hiena, apalagi yang bisa kamu takutkan? Kerabat tangguh dari cerpelai ini tidak hanya ganas, tapi juga sangat pintar. Bahkan mereka bisa menggunakan alat untuk kabur dari kandang. Benda seperti penggaruk, batu, dan lumpur bisa dijadikan alat untuk melarikan diri buat mereka. Selain kemiripan fisiknya dengan sigung, ratel juga memiliki kelenjar berbahaya di ekornya yang bisa mengeluarkan bau yang tajam. Jadi, mereka itu tangguh, bau, punya kulit lentur dan kuat. Dan untuk melengkapi itu, mereka juga punya imunitas kuat terhadap kalajengking dan ular. Kalau kamu berpapasan dengan ratel, sebaiknya jangan usil ganggu deh. Kita enggak bakal menang. Pernah dengar jamur stroberi dan krim? Gak pernah ya? Gimana kalau nama lainnya jamur gigi berdarah? Jamur ini tidak beracun, tapi rasanya pahit sekali. Kamu bakal berpikir 2 kali sebelum mencicipinya. Saat masih muda dan tumbuh, ada jeli merah yang keluar dari pori-pori jamur putih ini. Cairan lengket itu adalah getah yang dikeluarkan karena jamur itu menyerap terlalu banyak air. Tapi, penampilan jamur dewasanya membosankan kalau dibandingkan dengan itu. Cuma warna krem kayak jamur biasa. Di bawah kanopi jamur tempat produksi sporanya, struktur jamur ini mirip seperti gigi yang membuatnya makin aneh. Tasmanian Devil memiliki reputasi mudah marah saat terancam, bertarung dengan pejantan lain, atau saat berusaha mendapat tempat buat makan malam. Mereka disebut devil
karena suka memamerkan gigi, menyerang, dan punya salah satu jeritan paling menyeramkan yang pernah kamu dengar di tengah malam. Mereka juga akan memakan hampir semua yang bisa mereka masukkan ke dalam mulutnya. Mereka jarang menyerang manusia, tapi tentu akan membela diri kalau sudah terpojok. Dengan gigitan kuat seperti itu, siapa juga yang mau digigit? Untungnya, Tasmanian Devil juga lebih memilih kabur. Kita tahu alam semesta itu adil. Kalau ada makhluk yang diberi anggota tubuh khusus, pasti ada alasannya kan? Ya, tapi tetap aja ada kasus-kasus yang bikin kamu penasaran. Apa evolusi berjalan sebagaimana mestinya? Ular diciptakan untuk mampu menelan tikus utuh-utuh, tapi kadang kemampuan ini bisa berbahaya bagi dirinya sendiri. Yap, ular juga sebenarnya bisa menelan dirinya sendiri. Ilmuwan percaya ular akan melakukan ini karena stres, dikurung, perubahan suhu, kelaparan, atau sakit. Kamu tahu kalau si ular udah nggak berdaya kalau sampai di situasi ini. Kalau nggak segera ditolong, cairan pencernaannya bisa bikin ekor yang ditelannya busuk. Jadi, kalau ular peliharaanmu melakukan ini, coba hentikan dia atau bawa ke dokter hewan. Oke, terus gimana sama taringnya, katamu? Apa ular berbisa bisa kebal sama racunnya sendiri? Kalau si ular yang mencernanya sendiri nggak apa-apa, karena komponen utama bisa adalah protein. Selain itu, bisanya dihasilkan dari kelenjar yang ada di mulut ular. Jadi, apapun yang digigitnya, si ular juga bakalan minum bisanya sendiri, paling nggak sedikit. Satu-satunya cara ular bisa menderita karena bisanya sendiri adalah dengan menggigit pembuluh darahnya sendiri. Nah, kalau begini, si ular bakalan merasakan reaksi yang sama kayak hewan lain. Oh, kamu pikir kamu lagi bad hair day? Coba lihat ini. Chris adalah domba merino Australia yang menjadi seleb di tahun 2015 setelah ditemukan di alam liar. Para peternak mencukurnya dan mereka dapat wool hampir sekitar 40 kilo. Saat ditemukan, hewan ini membawa bulu yang udah 5 tahun ada di tubuhnya. Tapi Chris termasuk jenis domba yang harus dicukur secara teratur. Kalau enggak, dia bisa terluka dan infeksi. Jadi, hidup si domba imut ini tergantung banget sama hairdressernya. Oh ya, tanduknya gimana? Hewan ternak, kambing, dan spesies jenis lainnya punya hiasan kepala ini bukan cuma untuk gegayaan, tapi juga buat senjata saat bertarung. Kalau kamu nanya berapa umurnya, dia pasti menjawab, "Mbak." Tapi kalau mau tahu jawaban lebih tepatnya, kamu bisa hitung jumlah lingkaran di tanduknya. Lingkaran paling besar dan gelap biasanya menandakan ulang tahun keempat saat si domba sudah cukup dewasa untuk kawin. Meski tanduk hewan tampak kokoh, kebanyakannya sebenarnya terbuat dari keratin. Ini jenis protein yang sama yang membentuk rambut dan kuku manusia. Tanduk nggak pernah berhenti tumbuh seiring usia hewan, sama kayak rambut kita. Akhirnya, tanduk bisa melengkung cantik, tapi juga membuat senjata kuat ini membahayakan pemiliknya sendiri. Seperti inilah tanduk domba Wiltshire saat masih kecil. Seiring waktu, tanduk ini akan melengkung ke depan wajahnya. Meski kebanyakan tanduk tumbuh dengan aman, tanduk yang tumbuh ke dalam akhirnya bisa nyaris mengenai kepala si domba. Kayak domba ini, tanduknya tumbuh ke dalam tulang tengkoraknya sendiri dan akhirnya, ya dia nggak selamat. Tentu hal ini jarang terjadi di peternakan karena orang pasti punya tindakan pencegahan. Tapi sayangnya di alam liar, hewan nggak bisa nyewa jasa hairdresser. Makanya hewan-hewan ini pakai batu dan cabang pohon untuk menggosok dan mengikis tanduknya supaya tetap aman. Sama kayak manusia motong kuku. Bukan cuma faktor genetik yang bisa bikin tanduk tumbuhnya nyala. Saat hewan jantan bertarung demi dominasi, mereka mulai adu tanduk untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di wilayah itu. Pertarungan ini bisa bikin tanduk patah dan akhirnya tumbuh aneh menyimpang. Makin unik bentuk asal tanduk, bakalan makin banyak masalah. Kudu Afrika ini contohnya. Untungnya, di beberapa kasus, pertumbuhan bagian tubuh yang terus-menerus bisa menjadi keuntungan bagi si hewan sendiri. Coba lihat senyum-senyum manis ini. Kalau gigi gerahamu nggak sengaja patah, dokter gigimu mungkin bilang gigimu nggak bisa tumbuh lagi dan menawarkan untuk menggantinya. Tapi kalau gigi depan alpaka patah, dia cuma tinggal nunggu. Meski hewan ini nggak punya gigi atas, gigi bawahnya bisa terus tumbuh sepanjang hidupnya dan mungkin bakalan kelihatan serem kalau udah terlalu panjang. Makanya beberapa peternak memilih memotong giginya, sama kayak pemilik peliharaan motong kuku anjing atau kucing.
Lama mirip banget sama alpaka, banyak banget yang sering keliru. Tapi perbedaan penting kedua hewan ini adalah gigi depan lama dibalut dengan email. Makanya nggak kayak alpaka. Lama nggak punya kekuatan super untuk menumbuhkan gigi terus-menerus. Sayang banget. Beda sama tanduk keratin. Tanduk rusa itu terbuat dari tulang. Biasanya cuma rusa jantan yang punya tanduk. Betinanya juga bisa sih, tapi cuma sedikit. Itu juga karena hormon yang nggak stabil. Mirip jenggot kalau di perempuan, yang kadang bisa muncul karena alasan tertentu. Rusa dewasa menumbuhkan dan melepaskan tanduknya setiap tahun yang bertepatan dengan musim kawin. Pertama, tanduknya dilapisi beludru, kulit pelindung yang berpembuluh darah. Kalau tanduknya sudah berkembang sempurna, lapisan ini dibuang, sama kayak ular yang ganti kulit. Meski proses ini nggak membahayakan si rusa, kelihatannya lumayan ngeri. Nah, kalau tanduk barunya ini udah siap, rusa jantan mulai bertarung memperebutkan perhatian rusa betina. Biasanya mereka nggak bisa makan atau tidur kalau udah begini. Dan tanduk rusa itu beneran bisa nyangkut loh. Tanduk rusa berisiko saling bertaut dan nggak bisa lepas kalau udah bertarung. Mereka malah nggak jadi dapetin rusa betina. Sedih. Dan lagi, trauma yang dialami rusa jantan selama musim kawin ini bisa memengaruhi pertumbuhan tanduknya kalau sarafnya terganggu. Sama kayak tanduk keratin, tanduk rusa bisa tumbuh menyimpang karena faktor genetik. Bahkan tanduknya bisa tumbuh gede banget. Si rusa yang nggak beruntung ini bakal kesulitan menggerakkan kepalanya tanpa terhuyuk. Kalau kaki rusa patah, tubuhnya bisa mempercepat penyembuhan dengan mengorbankan material tulang dan darah dari salah satu tanduknya. Maka, tanduknya ini bakalan jadi kecil dan lemah. Ngomongin soal tambahan di wajah, taring tentu nggak bisa dilewatkan. Lihat aja babi rusa asal negara kita ini. Babi kuno ini pertama kali muncul lebih dari 35.000 tahun yang lalu. Taring besar ini memang mirip tanduk ya, tapi ini sebenarnya gigi atasnya. Gigi ini biasanya menembus kulit wajah babi rusa saat dewasa. Ilmuwan yakin, taring yang mengintimidasi ini sudah berevolusi sebagai alat untuk melindungi mata dan tenggorokan saat bertarung dengan sesama pejantan lain selama musim kawin. Tapi desain ini kayaknya kurang. Kalau babi rusa jantan nggak teratur mengikisnya, taringnya ini bisa tumbuh melengkung ke arah wajahnya sendiri. Ini bisa bikin dia buta, atau malah lebih parah. Oh ya, tapak kuda itu juga bisa tumbuh terus loh. Kayak tanduk dan taring, butuh jutaan tahun evolusi sampai tulang jari kaki tengah hewan berubah jadi tapak. Dan kayak kuku kaki, tapak ini cenderung tumbuh terus dan melengkung jadi bentuk yang aneh kalau nggak dipotong secara teratur. Saat keledai atau kuda nggak bisa mengikis tapaknya secara alami dengan berjalan di atas permukaan yang keras, tapaknya ini bisa tumbuh berlebihan. Mereka pun jadi jalan berjinjit dan tendonnya jadi terlalu tegang, yang bisa bikin patah tulang dan sakit. Akhirnya mereka jadi nggak bisa jalan sama sekali. Jadi kalau kamu nemu kuda yang tapaknya tumbuh berlebih, coba panggil ahli pedikur kuda ya. Mungkin salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan menyangkut dunia bawah laut adalah, bisa nggak sih ikan tenggelam di air? Jawabannya, bisa. Meski insang adalah hadiah paling luar biasa dari alam semesta, masih banyak faktor lain yang bisa bikin ikan sulit bernapas. Saat oksigen di air terlalu rendah, ikan jadi sesak napas. Tapi jarang banget terjadi. Defisit oksigen biasanya terjadi di akuarium yang jarang dibersihkan. Parasit, penyakit, dan ketidakseimbangan dalam air lainnya juga bisa bikin ikan tenggelam. Oke deh, aku undur diri dulu. Sampai ketemu lagi ya. Salah satu mitos hewan paling umum adalah tikus suka keju. Mitos itu muncul dulu sekali. Mungkin kemunculannya sama dengan saat orang mulai menyimpan makanan. Karena tikus sering bertamu ke rumah manusia, mereka terus mencari makanan yang bisa mereka makan. Orang-orang biasa menyimpan biji-bijian di toples kaca. Mereka juga menyimpan daging dengan cara digantung tinggi. Tapi mereka menyimpan keju di rak yang merupakan target mudah untuk tamu tak diundang di pantry seperti tikus. Jadi mereka memakannya karena tidak bisa dapat makanan lain. Tapi tikus pasti akan lebih mengincar coklat atau makanan manis daripada keju. Mereka nggak salah sih. Flamingo tidak benar-benar berdiri di air dengan satu kaki agar tidak kedinginan. Ini hanya cara sederhana bagi mereka untuk menghemat tenaga. Manusia akan kelelahan jika berdiri dengan satu kaki, tapi bagi mereka, ini posisi paling stabil mengingat anatomi aneh mereka. Pose ini tidak membutuhkan kerja otot. Aku iri. Salah satu mitos paling tersebar luas dan paling tua adalah burung unta menyembunyikan kepala di dalam tanah setiap kali mereka takut. Dulu sekali peneliti mengira burung unta tidak begitu pintar karena mereka mengubur kepala mereka di tanah
tanpa menyadari bagian tubuh lainnya masih ada di luar dan terlihat semua orang. Faktanya, burung unta melakukan itu saat mereka ingin menelan pasir dan kerikil untuk memperbaiki pencernaan mereka atau hanya membalikan telur yang ada di sarang. Bahkan saat itu, mereka secara teknis tidak mengubur kepala mereka, tapi meletakkannya di dekat tanah. Jika mereka mengubur kepala di dalam pasir, hewan malang itu pasti tidak akan bisa bernapas. Tidak ada alasan untuk menganggap burung unta sebagai burung yang penakut. Seperti hewan lain, mereka akan kabur jika tahu akan ada bahaya, dan dalam beberapa situasi, mereka akan melawan dan membela diri. Dia seperti Angry Bird. Menurutmu, apa yang benda terbesar yang bisa ditelan paus biru? Mereka adalah hewan terbesar yang hidup di planet kita. Mereka bisa tumbuh mencapai 30 meter dengan berat 200 ton. Jantungnya sebesar mobil dan lidahnya bisa seberat gajah sedang. Mudah membayangkan paus biru menelan mobil, manusia, dan bahkan perahu kecil. Mungkin semuanya salah. Benda terbesar yang bisa ditelan paus biru adalah buah limau gedang. Tenggorokannya bisa menelan ukuran piring salad kecil. Paus memangsa ikan kecil, plankton, dan krustasea laut. Jadi, mereka tidak butuh tenggorokan besar. Tapi kita tak akan bisa bertahan di dalam perut paus. Itu akan menghabisi kita dalam 15 detik. Sama dengan waktu kita bertahan di luar angkasa tanpa pakaian luar angkasa. Jadi, jangan coba-coba. Unta tidak menyimpan air di punuk mereka. Ya, mereka hewan dengan ketahanan luar biasa terhadap beberapa kondisi yang cukup ekstrim. Mereka bisa bertahan bahkan saat hanya minum air 8-10 hari sekali. Tapi bukan karena mereka punya cadangan rahasia di punggung mereka. Karena saat mereka punya kesempatan untuk minum, mereka meneguk hampir 200 liter air pada sekali duduk. Mereka menggunakannya untuk mencukupi 30% berat badan total mereka, jumlah yang bisa hilang karena dehidrasi. Jadi, mereka kehilangan banyak air, tapi dengan cepat mencukupinya lagi. Punuk mereka adalah tempat mereka menyimpan lemak, tapi bukan untuk menghasilkan air. Oksigen yang unta harus hirup akan membuat mereka kehilangan terlalu banyak air. Karena itu akan menguap melalui paru-paru mereka. Itu sebabnya mereka menggunakan lemak sebagai sumber nutrisi untuk energi. Ini membantu mereka bertahan di wilayah gersang dan pada musim kemarau. Pemakan semut tidak mengisap semut menggunakan hidung mereka. Mereka tidak berkeliaran mencari semut dan menyergap mereka dengan moncong panjang mereka. Pemakan semut memiliki lidah yang sangat panjang. Pemakan semut besar memiliki lidah yang mencapai panjang 60 cm. Bentuknya seperti helai spaghetti dan ditutupi dengan kait berduri serta air liur lengket yang memerangkap semut sampai 160 kali dalam semenit. Artinya, mereka makan 20.000 serangga dalam sehari. Itu serangga yang banyak. Mereka membuka sarang semut menggunakan cakar, lalu pekerjaan lainnya diserahkan kepada lidah. Mereka tidak punya gigi, jadi mereka hanya menelan semua serangga yang mereka tangkap. Film bisa memberimu rasa aman yang salah dari dino. Tidak, diam di tempat tidak bisa menyelamatkanmu dari T-Rex marah yang mengejarmu. Itu mitos. Raja dino tidak memiliki penglihatan buruk. Makhluk ini mungkin melihat lebih baik daripada raptor modern. Mereka memiliki perkiraan jarak luar biasa, sesuatu yang ada dalam hewan masa kini, seperti Raja Wali dan elang. Meskipun dengan suatu keajaiban, Raja Dino ini tidak melihatmu, atau dia mengira kamu hanya pohon kecil atau benda lain karena kamu diam di tempat, mereka punya indera penciuman yang bagus. Jadi, pilihan lebih baik adalah lari, karena T-Rex tidak secepat yang sebelumnya dikira ilmuwan, yang mencapai 53 km per jam. Mengingat anatomi mereka bisa bergerak pada kecepatan 19 km per jam. Jika lebih cepat dari itu, mereka akan mengalami kerusakan tulang yang parah. Tapi ini tidak menghentikan mereka untuk menguasai dunia hewan, karena ada banyak dinosaurus yang jauh lebih lambat dari mereka. Jadi, mereka tidak perlu cemas soal makanan. Satu lagi mitos mengatakan bahwa burung hantu bisa memutar kepala mereka, kira-kira 360 derajat. Putaran kepala mereka memiliki batasnya, 270 derajat dalam satu arah. Karena mereka bisa berputar 270 derajat ke kiri dan kanan, burung hantu memiliki jangkauan gerak 540 derajat. Jangan khawatir, jika kamu menyentuh sayap kupu-kupu, mereka tidak akan kehilangan kemampuan untuk terbang. Mereka akan bertahan, meski ada mitos yang mengatakan sebaliknya.
Sayap kupu-kupu memiliki sisik. Saat disentuh, sisik itu bisa luruh. Tapi itu bukan hal buruk karena sisik itu pasti akan luruh. Karena sisik yang bisa luruh, mereka bisa kabur lebih mudah jika terperangkap dalam jaring laba-laba. Mitos berikutnya telah menginspirasi banyak skenario film, buku, dan serial TV. Tapi tidak, serigala tidak melolong pada bulan. Mereka memang biasanya melolong pada malam hari. Tapi karena mereka aktif pada malam hari, mereka juga akan menengadahkan kepala saat melolong karena ini membantu suara merambat. Dengan begitu, serigala lain akan mendengarnya dari jarak kira-kira 10 km. Itu sebabnya mereka melolong untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Mereka punya suara tertentu untuk masing-masing situasi. Misalnya, untuk membantu serigala yang kehilangan kawanannya pulang. Bulan hanya kebetulan ada di sana saat serigala berkomunikasi. Jerapah hanya butuh tidur 30 menit sehari. Itu juga mitos. Mereka tidur sekitar 4,5 jam sehari. Itu wajar untuk spesies hewan yang paling aktif pada siang hari. Penelitian juga menunjukkan jerapah biasanya berbaring untuk tidur kurang dari 11 menit dalam sekali waktu. Banyak orang percaya tikus tanah buta, mamalia penggali kecil ini sebenarnya bisa melihat. Namun, penglihatan mereka sangat buruk dan hanya beradaptasi untuk mengenali cahaya. Mereka juga buta warna. Saat mereka mencari makanan dan berkeliaran di bawah tanah yang gelap, makhluk ini kebanyakan mengandalkan sentuhan dan indera penciuman. Indera praba mereka tajam. Ini sebabnya tikus tanah merasakan getaran aktivitas di dekat mereka. Ini membantu mereka menghindari bahaya atau mempermudah mereka mencari makanan berikutnya seperti kaki seribu, cacing, lipan, dan invertebrata lain. Nyam. Mereka sangat cepat dalam menggali dan bisa menggali beberapa sentimeter per menit. Pada musim dingin, hewan berhibernasi bukan karena mereka terlalu kedinginan untuk keluar, tapi karena tidak ada cukup makanan pada musim ini. Saat hewan dalam masa hibernasi, detak jantung, suhu tubuh, pernapasan, dan aktivitas metabolisme lain melambat secara signifikan. Seperti itulah mereka menghemat energi. Tupai, kelelawar, kura-kura, ular melakukan hibernasi pada musim dingin. Mereka menyimpan energi untuk musim lain saat mereka lebih aktif dan mampu mendapatkan lebih banyak makanan. Aku mau bilang beruang juga, tapi mereka tidak benar-benar melakukan hibernasi. Jika kamu mencoba membangunkan beruang pada musim dingin, saat kamu percaya hewan itu sedang tidur, kamu bisa dalam bahaya. Mereka memang melambat, artinya mereka tidur untuk waktu lama. Mereka tidak tidur sepanjang musim dingin, dan kamu bisa dengan mudah membangunkan mereka saat mereka tidur. Jadi, jangan percaya mitos. Cocopet tidak akan bertelur di telingamu. Ya, meskipun nama mereka dalam bahasa Inggris adalah earwig, mereka tidak begitu tertarik pada telingamu. Setidaknya, tidak ada bukti mereka akan masuk ke sana. Mereka lebih suka menghabiskan waktu di tempat gelap dan lembab, seperti di bawah kulit pohon atau di dalam tanah. Jadi, telingamu aman. Kungkang bisa menahan napas lebih lama daripada lumba-lumba. Ya, luar biasa tapi benar. Mereka membuat detak jantung mereka sangat lambat, sehingga mereka bisa berada di permukaan air selama 40 menit. Tidak seperti ikan, lumba-lumba dan paus adalah mamalia laut. Artinya, mereka tidak bisa bernapas di bawah air. Pernapasannya lebih mirip dengan kita daripada dengan ikan. Lumba-lumba dan paus memiliki paru-paru, dan mereka menghirup udara melalui sesuatu yang kita tahu sebagai blowhole atau lubang pernapasan. Saat berada di bawah permukaan air, mereka menahan napas sampai naik untuk menghirup udara lagi. Lumba-lumba bisa berada di bawah air selama 10 menit. Paus sperma bisa menahan napas selama 90 menit. Sementara itu, anjing laut gajah memegang rekor untuk mamalia laut. Mereka bisa berada di bawah permukaan air selama 2 jam tanpa harus naik ke permukaan. Ada tawon yang sangat kecil, jauh lebih kecil daripada namanya. Ukurannya lebih kecil daripada ameba. Meskipun ameba hanya terdiri dari 1 sel, kamu bisa melihat tawon ini memiliki bagian tubuh yang sama seperti serangga lain. Sayap, otak, mata, dan yang lainnya. Tapi ini versi sangat mini dari serangga, karena panjangnya hanya 0,2 mm. Dan serangga dewasa paling kecil yang kita tahu adalah tawon parasit dengan nama besar, juga dikenal sebagai lalat peri.
Pejantan mereka tidak punya sayap, mereka buta dan panjangnya hanya 0,13 mm. Warna dan pola berbeda pada masing-masing hewan ternyata memiliki fungsi. Salah satunya adalah untuk membantu mereka menarik perhatian calon pasangan kawin mereka, atau memberikan peringatan kepada predator bahwa mereka beracun. Dan semoga pesannya tersampaikan dengan baik. Lalu ada predator penyergap seperti harimau. Mereka tidak boleh terlihat karena perbedaannya besar. Jika dilihat mangsa sebelum menyergap, mereka tidak akan makan malam itu. Tapi kenapa warna harimau jingga? Bagi kita, jingga adalah warna yang digunakan untuk sesuatu yang mencolok. Misalnya, barang seperti baju pelampung atau kerucut lalu lintas. Bagi mata manusia, jingga seringkali menonjol di lingkungan sekitar. Jadi, jika ada harimau yang mendatangimu, kamu akan mudah melihatnya. Tapi manusia punya penglihatan warna trikromasi. Saat cahaya dari lingkungan sekitar masuk mata, cahaya itu diterima retina, lapisan tipis yang berada di belakang. Untuk memproses cahaya itu, retina menggunakan dua jenis reseptor cahaya, batang dan kerucut. Batang bisa membedakan terang dan gelap, tapi tidak bisa mendeteksi warna. Mata kita mengandalkan sel batang pada cahaya redup. Sel kerucut bertugas untuk penerimaan warna. Manusia kebanyakan memiliki 3 jenis, kerucut untuk hijau, biru, dan merah. Itu sebabnya kita menyebutnya trikromasi. Kebanyakan manusia melihat 3 warna primer bersama kombinasi warna mereka. Kera dan beberapa monyet juga memiliki penglihatan seperti itu. Tapi kebanyakan hewan darat termasuk kucing, kuda, rusa, dan anjing memiliki penglihatan warna dikromasi. Retina di mata mereka memiliki sel batang untuk 2 warna saja, hijau dan biru. Saat manusia mendapat informasi dari kerucut hijau dan biru saja, mereka dianggap buta warna karena tidak bisa mengetahui perbedaan antara warna hijau dan merah. Ini juga yang terjadi dengan mamalia darat. Rusa jelas mangsa harimau lebih dari manusia, dan rusa tidak melihat harimau berwarna jingga melainkan hijau. Harimau hijau akan lebih sulit dideteksi, artinya lebih banyak makan malam untuk harimau. Tapi evolusi masih memutuskan untuk memilih jingga karena itu warna yang lebih mudah diproduksi. Satu-satunya mamalia hijau adalah kungkang, tapi bulunya tidak hijau alami, melainkan karena alga yang tumbuh di dalamnya. Dan kungkang bisa menahan napas selama 40 menit. Air di sekitar kutub bisa sangat dingin pada periode tahun tertentu. Ada banyak ikan yang hidup di sana, tapi saat air menjadi sangat dingin, mereka harus pergi untuk bertahan hidup. Namun, ada gerombolan ikan asal Samudera Selatan di dekat Antarktika. Suhu di sana mulai dari -2 derajat sampai 4 derajat Celcius. Secara teknis, itu di bawah titik beku, tapi garam yang terkandung di air laut tidak memungkinkan air untuk membeku. Dan ikan ini bisa bertahan karena mereka punya ciri khusus bernama glikoprotein. Ini membantu mereka bertahan di habitat mereka karena protein ini berfungsi sebagai semacam anti beku alami. Glikoprotein adalah protein yang mencegah terbentuknya kristal es dalam darah dan membantu darah terus mengalir dengan normal. Kamu penasaran bagaimana hewan kecil seperti semut bernapas? Coba buka mulut dan tenggorokanmu, tapi di saat yang sama jangan gerakan dada dan diafragma. Diafragma adalah struktur berotot yang memisahkan dada dan rongga perut pada semua mamalia. Diafragma mengembang saat kamu bernapas. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak bisa menahan napas karena oksigen tetap akan mencari cara untuk masuk ke paru-paru. Setidaknya cukup untuk menjaga kebutuhan tubuh. Namun, biasanya, saat kamu bernapas, diafragma secara aktif memompa udara masuk dan keluar dari tubuh. Untuk bertahan tanpa diafragma yang melakukan itu, kamu butuh lebih dari 1 tenggorokan dan tubuh yang jauh lebih kecil. Semut memiliki 9-10 pasang bukaan di sepanjang sisi tubuh kecil mereka. Itu disebut spirakel, dan masing-masing terhubung pada rangkaian pembuluh bercabang. Sistem itu mirip dengan paru-paru manusia. Darah mereka tidak membawa oksigen dari pembuluh-pembuluh itu ke seluruh tubuh mereka. Sebagai gantinya, pembuluh itu menyebarkan oksigen ini. Ujung cabang ini langsung menyentuh membran sel mereka. Ini hanya bisa berfungsi pada hewan-hewan yang sangat kecil. Saat tubuh lebih besar 2 cm, pembuluh ini menjadi terlalu panjang sehingga tidak bisa menyebarkan udara dengan cukup cepat.
Ada beberapa alasan kenapa jerapah memiliki leher panjang. Omong-omong, panjang lehernya bisa mencapai 2 meter. Sekilas sepertinya evolusi memberi mereka leher panjang agar bisa mencapai daun termanis di atas pohon. Itu akses eksklusif yang tidak didapat hewan lain. Jadi jerapah tidak perlu bersaing untuk dapat makanan terbaik. Tapi seiring waktu, para peneliti sadar bukan hanya itu alasannya. Mereka juga berpikir leher bisa menjadi faktor bagus saat jerapah jantan bertarung. Sama seperti antelop dan rusa menggunakan tanduk mereka. Semakin tebal lehernya, semakin besar peluang untuk menang. Beberapa serangga pura-pura mati saat ada predator. Misalnya, dalam satu penelitian, ilmuwan mengamati larva undur-undur. Ia pura-pura mati selama 61 menit. Bagaimana itu bisa membantu? Begini, misalnya kamu sedang di kebun saat kamu melihat banyak petak serupa dengan buah lembut. Kamu pergi ke tempat pertama, lalu mulai mengumpulkan dan makan buah itu. Enak, mudah sekali. Dan kamu melakukannya dengan cukup cepat. Tapi saat kamu menghabiskan buah di petak itu, kamu semakin kesulitan untuk menemukan buah lain. Itu menyebalkan karena butuh waktu lebih lama untuk mencarinya daripada sebelumnya. Jadi, sekarang kamu harus memutuskan untuk diam di sana dan mencari lagi, atau berpindah ke tempat lain untuk mendapatkan buah dengan mudah dan cepat lagi. Dengan asumsi kamu predator, dan predator itu serakah, kamu hanya akan mencari cara untuk makan buah sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Artinya, kamu akan pergi dan mulai mengumpulkan buah dari tempat lain, dan seterusnya. Peneliti menggunakan logika yang sama berkaitan dengan burung dan larva undur-undur. Ternyata, serangga membuang waktu predator saat mereka pura-pura mati. Itu berdampak besar untuk keadaan nantinya. Dengan begitu, mereka mendesak predator untuk mencari makanan di tempat lain karena predator tidak bisa membuang-buang waktu. Jadi, pura-pura mati sebenarnya merupakan cara bagus untuk bertahan hidup. Bergantung pada spesiesnya, anak unggas menghabiskan waktu 10-30 hari di telur. Tidak ada udara di dalamnya, tapi alam menciptakan mekanisme sempurna agar mereka masih bisa bernapas. Saat berkembang di dalam telur, anak unggas menumbuhkan semacam struktur seperti kantong berongga dari dalam. Itu seperti kantong kecil yang menyatu dengan membran kedua yang mengelilingi anak unggas dan kuning telur. Jadi, satu ujung terhubung pada anak unggas, satu lagi dekat ke permukaan dalam cangkang telur. Dengan begitu, membran spesial ini berfungsi seperti jaringan paru-paru dan menghubungkan dunia luar dengan sistem peredaran darah anak unggas. Sebagian besar hewan punya 2 mata, tapi beberapa spesies butuh lebih dari itu. Misalnya, reptil, amfibi, dan ikan memiliki mata ketiga di atas kepala. Itu tak begitu meningkatkan penglihatan mereka, tapi hanya membantu mereka melakukan navigasi dengan cahaya matahari dan mengatur suhu tubuh mereka. Banyak invertebrata memiliki lebih dari 2 mata. Kebanyakan laba-laba memiliki 8 mata, karena dengan begitu, mereka bisa lebih mudah menemukan mangsa mereka. Meski sifat alaminya berdarah dingin, buaya dan aligator dewasa termasuk orang tua yang paling peduli dan lembut di dunia hewan. Masa sih? Yap, betinanya bertelur sekitar 10-60 butir sekaligus, lalu menguburnya di sarang tepi sungai. Mereka membuat sarang dari tanaman yang mereka patahkan dengan gigi, lalu mendorongnya dengan kaki belakangnya. Kemudian, si ibu buaya menunggu dengan sabar hingga 3 bulan sambil melindungi calon bayinya dari bahaya. Meski buaya kuat dan menakutkan, mereka masih mau loh nyewa jasa pengasuh spesial untuk melindungi sarang burung water thickness. Meski agak berisiko, burung ini sudah membangun hubungan yang sama-sama menguntungkan dengan buaya. Mereka bertelur di dekat satu sama lain dan bersama-sama menakuti reptil besar lainnya seperti biawak sungai Nil dan predator lain. Buaya punya indera pendengaran yang tajam, cuitan burung memperingatkan ibunya saat ada tamu tak diundang, lalu ibu buaya keluar dari air untuk melindungi bayinya sekaligus sarang si burung. Saat bayi buaya lahir, ukurannya cuma sepisang besar dan butuh bertahun-tahun untuk menginjak dewasa, mulai dari 4 hingga 15 tahun tergantung spesiesnya. Ada kalanya buaya betina membantu bayinya menetas dengan menaruh telur di mulut dan menggilingnya. Lalu apa? Melepeh anaknya? Yap, benar sekali.
Bayi buaya cenderung selalu dekat ibunya selama 1 hingga 3 tahun pertama kehidupan. Sang ibu membantu anak-anaknya menggali keluar sarang dan membawanya ke air dengan mulutnya. Buaya betina bisa menampung hingga 15 bayi di mulutnya sekaligus. Dan naluri mencegahnya menutup rahang, jadi para bayi yang baru menetas merasa aman di mulut sang ibu kayak lagi di buayan yang bergigi. Meski buaya melindungi bayinya dari predator dan mengajari mereka berburu, cuma sekitar 1% bayi yang bertahan hingga dewasa karena predator dan kondisi cuaca. Semua orang tua pasti sedih mendengarnya. Tapi buaya adalah reptil berdarah dingin, satu-satunya alasan mereka menangis adalah karena faktor fisiologis, bukan emosional. Saat buaya terlalu lama di luar air, matanya jadi kering, jadi harus menangis agar tetap lembab. Jika bayi buaya berhasil bertahan hidup melewati masa kanak-kanak, kesempatannya untuk berumur panjang sangat besar. Sama kayak reptil lain, juga kura-kura dan paus, buaya menunjukkan apa yang disebut pengabaian penuaan atau sederhananya nggak ada penuaan normal. Berarti mereka nggak menua, tapi cuma membesar dan makin sangar aja. Mereka cuma takut sakit atau diserang predator lain. Meski umur rata-rata buaya bervariasi dari 50 sampai 70 tahun, beberapa di antaranya mencapai 100 tahun lebih. Jadi teorinya, kita bisa aja ketemu buaya umur 500 tahun yang sebesar pesawat di daerah tropis terpencil. Tapi peluang kita bertahan hidup dan bisa cerita soal itu sangat kecil, karena nafsu makan buaya tumbuh sebanding dengan tubuhnya. Buaya bernama Freshie yang mati pada usia 140 tahun adalah buaya tertua yang pernah didokumentasikan di penangkaran. Dia ditangkap di sungai Morehead pada tahun 1970 dan tinggal di kebun binatang Australia. Freshie dinamai sesuai jenisnya, buaya air tawar atau freshwater, jenis buaya yang tidak pernah terlihat melukai manusia. Pada usia 10 tahun, saat panjangnya mencapai 1,5 hingga 3 meter, buaya sudah cukup dewasa untuk punya bayi sendiri. Tarian kawinnya terdiri dari beberapa tahap. Buaya jantan mengeluarkan suara berfrekuensi rendah yang tidak bisa didengar manusia. Tapi bagi buaya betina, suaranya seperti undangan untuk menjadi seorang ibu, lalu melanjutkan tradisi pengasuhan anak yang lembut. Wah, setelah kenal lebih dekat, buaya so sweet juga ya. Buaya tentu bukan satu-satunya hewan yang menunjukkan nilai-nilai dan dedikasi keluarga yang super tinggi. Beruang kutub misalnya sangat penuh perhatian dan mau meluangkan waktu untuk mengajari anaknya segala keterampilan bertahan hidup di iklim dingin. Saat bayi-bayinya masih dalam kandungan, beruang kutub membangun ruang khusus dengan menggali salju yang dalam. Ruang ini berfungsi sebagai rumah bagi calon anak-anaknya. Sementara itu, bayi-bayinya menghabiskan bulan-bulan pertama hidup dengan meminum susu dan mendapatkan panas dari sang ibu. Beruang kutub biasanya melahirkan dalam periode antara November dan Januari, lalu baru membiarkan anak-anaknya keluar pada musim semi. Bulu anak beruang kutub sangat tipis dan belum siap menahan dingin. Begitu anak-anaknya keluar dari sarang, sang ibu beruang mengajari mereka cara bertahan hidup di dunia luar. Bayinya meniru setiap langkah, belajar cara berenang, berburu, membangun sarang, dan bermigrasi. Ibu beruang akan melawan predator dan beruang kutub yang lebih besar demi menjauhkan anaknya dari ancaman apapun. Setelah 2-3 tahun bersama, bayi beruang sudah punya bekal untuk bertahan hidup, lalu meninggalkan sang ibu. Tapi mereka masih bisa mengenali si ibu sepanjang hidupnya, yakni sampai 30 tahun. Contoh perhatian ibu yang lain dapat ditemukan antara kerabat dekat kita, primata. Gorila, simpanse, dan bonobo, sepupunya simpanse, menggendong dan mencium bayi yang baru lahir seperti manusia. Sambil memberi makan, primata betina melepaskan hormon khusus yang terkait dengan perasaan dan kelembutan ibu. Tapi soal menyusui, orang utanlah juaranya. Mereka bisa menyusui hingga 8 tahun. Di alam liar, ibu orang utan merawat anak-anaknya sampai 7 tahun, jauh lebih lama dibanding primata lainnya. Dalam periode ini, ibu orang utan mengajari bayinya mencari makan dan membangun sendiri tempat untuk tidur. Ikatan antara orang utan betina dan ibunya lebih kuat dibanding orang utan jantan. Anak betina bisa terus hidup dengan ibunya sampai mencapai usia subur, yaitu 15-16 tahun. Yap, mereka sayang ibunya. Sama seperti manusia, kera mungkin punya dalam tanda kutip masalah ibu yang memengaruhi kehidupan sosialnya. Dukungan ibu membantu primata muda mendapatkan dominasi dan keberhasilan kawin saat dewasa. Di sisi lain, kera yang kurang kasih sayang pada masa kecil cenderung punya anak lebih sedikit di masa dewasanya.
Sementara itu, gajah Afrika jantan tidak berebut dominasi karena semua masalah penting diselesaikan oleh betina. Dan setiap anak gajah di dalam kawanan dirawat oleh semua gajah secara merata. Ibu gajah muda mendapatkan bantuan dari kakak dan bibinya saat melahirkan dan membesarkan anak. Oleh karena itu, gajah dianggap sebagai ibu paling protektif di dunia. Kawanan gajah betina dan anak-anaknya cenderung bepergian bersama dalam lingkaran khusus. Anggota termuda di kelompok itu ditempatkan di dalam lingkaran agar terlindung dari predator. Gajah yang lebih tua juga akan menyesuaikan laju kawanan agar anak-anaknya tidak lelah dan tertinggal. Gajah betina berkomunikasi dengan bayi mereka menggunakan gestur penuh kasih dan mengajari mereka cara mencari makan hingga mereka bisa hidup mandiri. Selain itu, gajah betina kecil sangat terikat pada ibunya dan biasanya akan tetap bersama sampai sang ibu mati karena usia tua. Umur rata-rata gajah adalah sekitar 65 tahun atau bahkan lebih. Dan sang ibu mengandung anaknya selama 2 tahun, jadi tidak heran kalau ikatan mereka juga begitu kuat. Jerapah betina juga punya periode kehamilan yang panjang, 15 bulan. Tapi nggak heran sih, karena anak jerapah sudah langsung bisa berjalan setelah dilahirkan. Sang ibu merawat anaknya sekitar 9 hingga 12 bulan, dan saat harus mencari makanan, dia akan menyembunyikan bayinya atau meminta jerapah lain bergantian menjaga. Seperti manusia, ibu jerapah jarang tidur. Mereka bisa loh cuma tidur selama 30 menit sampai beberapa jam sehari. Itu pun singkat-singkat, sekitar 5-10 menit sekali waktu. Waktu yang tersisa didedikasikan untuk menjaga dan melindungi bayinya. Ibu penguin kaisar juga tidak gentar. Setelah bertelur, sang betina menitipkannya ke penguin jantan yang melindunginya dari ancaman apapun. Sementara itu, sang ibu menempuh perjalanan sejauh 80 km ke pantai untuk menangkap ikan. Begitu selesai mencari ikan, dia kembali ke tempat penetasan untuk memberi ikan tadi ke bayinya yang baru menetas. Seafood, yum! Dengan kehangatan tubuhnya, penguin betina menjaga generasi muda tetap aman dan hangat. Psst, lari, beneran. Di luar sana nggak aman. Ada harimau saber-tooth yang mengintai. Sebaiknya kamu hati-hati. Kamu ngapain? Jangan ngintip. Oke, ngintip dikit aja ya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tanyamu. Tentu saja karena kamu berada di dunia realitas virtual. Kucing besar keren tapi berbahaya ini hidup selama zaman es terakhir. Gimana kalau seandainya mereka muncul di ambang pintumu tiba-tiba? Tok-tok. Harimau saber-tooth lagi nunggu buat kamu belikan cookies. Sementara itu ada silakan. Ikan raja laut ini berasal dari garis keturunan yang telah ada selama lebih dari 300 juta tahun. Kita berpikir ikan ini nggak ada lagi sampai tahun 1938, yaitu ketika ikan silakan hidup ditemukan lagi. Sejak saat itu, ikan ini telah berkeliaran di perairan pesisir timur Afrika dan perairan Sulawesi, Indonesia. Ya ampun, nggak kebayang berenang dan ketemu langsung dengan si kawan ini. Rahangnya punya sendi intrakranial, yang artinya mulutnya bisa terbuka lebar sekali. Itu supaya ikan ini bisa menelan mangsa yang besar, kayak aku. Nggak bagus ah, ikan ini juga gede banget loh. Bayangin, ikan yang panjangnya setinggi badanmu dan bobotnya kayak rata-rata manusia. Takahe, burung yang nggak bisa terbang, diperkirakan telah punah di tahun 1898. Burung ini cantik loh. Ukurannya kecil dan warna-warni. Tingginya nggak lebih dari lututmu. Tapi coba bayangin, kamu lagi hiking di pegunungan Murchison dan melihat sekeliling, lalu kamu lihat burung yang kamu kira sudah punah. Tapi di sanalah mereka, hidup bahagia, selamat, dan lagi nyantai. Seluruh koloni Takahe ditemukan lagi sekitar 50 tahun setelah dinyatakan punah. Bagus, burung kecil. Anjing bernyanyi. Ada yang pernah dengar? Si Heli memang kadang nyanyi kalau lagi bosan atau lapar. Tapi inilah penampil sesungguhnya. Anjing bernyanyi Nugini. Baru-baru ini, anjing Nugini ditemukan lagi di alam liar untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Tapi anjing ini nggak pernah benar-benar punah juga sih. Orang Nugini memastikan anjing ini aman di dekat mereka. Tapi kalau di alam liar, sangat langka dan sulit dilihat. Nah, lihat, ada satu tuh. Anjing bernyanyi Nugini diberi nama demikian karena lolongan nada tingginya yang terkenal. Kadang, anjing ini juga bernyanyi bersama. Kedengarannya kayak kor anjing kalau mereka lagi melolong bersama. Pasti lebih merdu dibanding nyanyianku di kamar mandi. Enggak jauh dari area ini ada kelelawar, tapi yang ini agak lain. Kelihatan kan? Telinganya lebar banget.
Kurasa itu sebabnya kelelawar ini dinamakan kelelawar bertelinga besar Nugini. Haha, jelas. Spesies ini ditemukan lagi ketika salah satu dari kelelawar ini tertangkap jebakan. Sampai saat itu, kayaknya mereka main petak umpet sama kita. Sebab sampai tahun 1890, kelelawar ini diperkirakan sudah punah. Mereka belum aman juga, karena habitat mereka sudah hilang. Bayangin, kamu nemu fosil suatu spesies yang disangka sudah lama punah, tapi 2 tahun kemudian, sekelompok hidup spesies itu ditemukan. Nah, itulah yang terjadi dengan katak Majorca pada tahun 1977. Warnanya agak kecoklatan dengan bintik-bintik coklat yang lebih gelap. Selebihnya, tampangnya cuma kayak katak kecil dengan mata menonjol. Sekumpulan katak hidup itu ditemukan di dekat lokasi fosilnya di Pulau Majorca. Sisanya nggak banyak, cuma sekitar 500 ekor, dan sekarang amfibi ini mendapatkan status rentan dari Persatuan Internasional Konservasi Alam. Ada penggemar kura-kura di sini? Kamu bakal suka deh kalau lihat hewan cantik besar ini. Namanya kura-kura Galapagos Pulau Fernandina. Kura-kura ini udah nggak kelihatan sejak tahun 1906. Tapi pada tanggal 17 Februari 2019, kita akhirnya bisa melihat salah satu kura-kura indah ini lagi. Mungkin kura-kura ini ada di luar sana dengan beberapa pasangannya sekarang, tapi mereka juga nggak mau kelihatan. Kita cuma tahu mereka ada dari jejak dan baunya. Oh iya, ada katak lain lagi nih, katak marsupial bertanduk. Katak ini hidup di Ekuador, di hutan Choco tepatnya. Disebut demikian karena tanduknya yang tampak jelas, tepat berada di atas matanya. Kamu tahu kantong kanguru yang dipakai buat gendong anaknya? Nah, katak marsupial betina juga punya, tapi kantongnya ada di punggungnya, jadi fungsinya kayak ransel. Embrio mereka berkembang di sana, dan kalau udah siap keluar, telur akan menetas menjadi katak utuh, nggak kayak katak biasa yang memulai hidup sebagai berudu. Nah, kali ini kodok, namanya kodok malam berbintang atau kodok Harlequin. Warnanya hitam dengan bercak-bercak putih di seluruh tubuhnya. Setelah hilang lebih dari 30 tahun, kodok ini ditemukan kembali tahun 2019. Bayangin aja, kodok ini sebagai pengawal besar, tepatnya pengawal air. Wah, ada kodok yang gede banget di layarmu. Bagi masyarakat Arhuaco, itulah arti kodok ini, penjaga air. Mereka juga punya nama tersendiri untuk kodok ini, yaitu Gona. Kayak jenis keju ya. Ketika ilmuwan menemukan kodok itu lagi, mereka melihat 30 ekor amfibi kecil ini, meski awalnya cuma berharap nemu seekor. Kejutan yang manis. Selanjutnya ada harimau, tapi nggak mirip harimau biasa sih. Namanya harimau Tasmania, dan kayaknya dia udah lenyap sejak 1936. Tapi tiba-tiba, entah dari mana, orang-orang mulai melihat harimau ini di alam liar. Tepatnya belum lama, tahun 2016. Hewan ini lebih mirip anjing daripada harimau, atau rubah mungkin. Lihat aja moncongnya. Mungkin justru persilangan antara harimau atau rubah. Lalu beberapa ekor lain juga mulai bermunculan. Dan kalau kebetulan kamu merasa melihat harimau ini di depanmu, tapi kamu nggak yakin, coba cek, apa di punggungnya ada garis-garis? Harimau ini memang ada di luar sana, tapi secara teknis ditandai sebagai punah oleh IUCN. Oke, bayangin seekor kuda yang tampangnya kayak dari film-film. Kecil, berbulu indah, dan perilakunya baik. Ukurannya kecil, tapi bukan kuda poni. Ini kuda Caspia. Kuda ini punya latar belakang yang menarik. Kuda Caspia ditemukan oleh Louis Leylin yang menikah dengan aristokrat tahun 1957. Setelah pindah ke Teheran, Iran, dia nggak begitu suka perilaku kuda di sana. Maka dia mencoba mengatasi masalah itu sendiri. Dia mengajak beberapa orang dan pergi ke pegunungan Kaukasus. Di sana, mereka menemukan 3 kuda kecil cantik ini. Begitu ceritanya. Yang berikutnya ada possum yang ditemukan di sebuah tempat tak terduga. Coba tebak di mana? Kamu punya 3 opsi pilihan. Tersembunyi di resort ski, di pedalaman Australia, atau di kamar mandi apartemen seseorang. Mana yang kamu pilih? Waktumu 3 detik. Jawaban yang benar adalah di resort ski. Ya, possum ini disebut possum kerdil pegunungan dan asalnya dari Australia. Sejauh ini, possum mungil ini punya 3 wilayah populasi. Tapi diyakini sudah punah sampai tahun 1966. Cuma ada kurang dari 100 ekor possum jenis ini, sehingga IUCN telah menandainya sebagai spesies yang sangat terancam punah.
Juga dari Australia ada bayan malam. Favoritnya para pengamat burung. Sangat cantik, tapi misterius. Sobat kecil ini tinggal di area yang sangat terpencil. Mungkin penampakan burung ini bisa dihitung pakai jari sejak ditemukan kembali tahun 1979. Selangkah itulah mereka. Kamu pernah lihat Tarsius kerdil? Aku juga belum. Baru tahun 2008, 3 ekor hewan ini tertangkap. Ilmuwan nggak mau kehilangan jejak pergerakan mereka lagi. Jadi, mereka memberi ketiganya kalung leher mungil. Dengan cara ini, mereka bisa menjalani hidup bahagia seperti biasa, dan kita bisa tahu mereka aman. Hewan terakhir yang mau kuceritakan adalah lobster pohon, tapi namanya mungkin menyesatkan. Ini sebetulnya bukan lobster. Ini serangga hitam besar berkaki besar. Kisah kepunahannya menyedihkan. Di tahun 1920, sebuah kapal kargo terjebak di Pulau Lord Howe, dan di kapal itu ada banyak tikus. Tikus-tikus ini meninggalkan kapal dan langsung berlari ke daratan. Meski lobster pohon lebih besar dibanding kebanyakan serangga, tapi ukurannya masih relatif kecil dibandingkan tikus. Makhluk yang malang itu nggak selamat. Tapi tahun 2004 ada tanda-tanda kehidupan dari makhluk yang sudah punah ini. Sepasang ilmuwan Australia sedang beraktivitas di pulau itu dan menemukan 24 lobster pohon. Semuanya tinggal di satu semak-semak. Hei, kalau ada cukup ruang buat semuanya, berarti tempat itu nggak sempit, tapi nyaman. Intinya, lebih baik berbeda daripada punah. Setuju?